Selamat bergabung kembali bersama kami. Wah, kangen juga nih kayaknya beberapa bulan saya kebetulan belum bisa hadir waktu beberapa bulan terakhir ini. Terima kasih sudah hadir kembali Bapak Ibu. Hari ini saya ditemani oleh Putri Timur akan menemani Bapak Ibu bersama Ibu Agape. Ini kebetulan Ibu Agape masih agak telat nih di jalan, jadi nanti apa namanya kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu gitu dan mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat mengingat ini virus influenza katanya lagi meningkat ya, bahkan ada yang bilang katanya COVID juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menjaga ya melakukan prosedur COVID kayak waktu itu ya, menjaga jarak, cuci tangan dan pakai masker dan mudah-mudahan bisa menjauhi kerumunan. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu, Indonesia Raya terlebih dahulu, dengan tetap mic-nya tertutup dan dengan duduk santai di kursi masing-masing. Silahkan, hari ini masih ada ya? Oh, hari ini udah nggak ada ya? Oke, nanti sebentar ya, saya share dulu. Sebentar. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tidak terasa ini perjalanan kita nih sudah, sebentar saya melihat catatannya. Tadi kita ngitung berapa, udah 8 kali ya Putri ya, Ini dengan Bu ketujuh, Agape. bulan depan ke-8. Oh, hari ini sesi ini ketujuh. Jadi sambil kita menunggu Bu Agape, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali ini gabung, saya sambil mengingatkan kita semua em, kelas-kelas apa sih yang sudah di-share oleh Bu Agape ya. Bulan April itu kita mengasuh tentang perkembangan psikososial. Jadi mengasuh anak sesuai tahapan usia bagian pertama yaitu perkembangan psikososial. Buat teman-teman di sini yang eh, miss itu atau waktu itu belum ikut bisa lihat di YouTube-nya Patmana. Lalu bulan Mei itu mengasuh anak sesuai tahapan usia yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Bulan Juni itu adalah parenting dan self-reparenting, mengenali sistem yang tidak efektif. Lalu bulan Juli kita dengan topiknya orang tua tenang, anak aman, pentingnya regulasi emosi dalam parenting. Lalu bulan Agustus, connecting before correcting, seni parenting dengan empati.
Dan di bulan lalu kita Bu Agape telah menjelaskan tentang saat anak merasa mampu, yaitu parenting untuk anak usia dari 12 tahun atau sampai dengan 12 tahun. Dan bagaimana caranya orang tua menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak. Nah, yang kali ini adalah lanjutan dari bulan lalu. Kita akan fokus kita akan melanjutkan perjalanan parenting kita untuk anak yang usianya 12 tahun ke atas. Judul kali ini adalah bukan lagi anak-anak, bagaimana kita menemani remaja membangun identitas diri. Nah, saya yakin nih di sini ada beberapa yang saya kenal yang memang anaknya sedang dalam tahap teenagers nih ya, nggak tahu nih. Kayak Kak Novi, Miss Lia, nggak tahu lagi di jalan atau lagi di mana nih? Mungkin bisa kalau bisa buka atau bisa kita ngobrol-ngobrol sambil menunggu Bu Agape yang masih stuck di tol nih saat ini nih. Miss Lia lagi ini nggak ya? Lagi di jalan atau gimana nih? Saya tahu Miss Lia nih anaknya umurnya di atas 12. Dan Novi ini adalah kebetulan eh, teman saya, dulu mantan staf saya. Miss Lia lagi bisa ngobrol, Miss Lia? Selamat siang, Bu. Siang, lagi di Ya. jalan ya? Enggak, Bu, lagi di rumah. Oke. Nggak nih sambil menunggu Bu Agape mudah-mudahan masuk beberapa menit ke depan. Kan Miss Lia anaknya umur 15 tahun ya? Eh, Ya, yang paling besar 15, yang yang- nomor 2 13 ah, tahun. Mungkin kira-kira Miss Lia bisa share sedikit tantangannya nih sebelum kita menunggu teori yang dari Bu Agape-nya. Tantangannya gimana nih Miss Lia dengan anak-anak teenagers ini nih? Kalau tantangannya beda ya sama yang waktu kita anak-anak masih balita ya. Kalau Hmm, balita mungkin capek di tenaga, tapi hmm. kalau udah masuk masa remaja ini capek di perasaan. Jadi, jadi gimana nih? Orang tuanya perlu lebih sabar atau perlu gimana nih orang tuanya nih? Kalau pengalamannya Miss Lia ya. Jadi mungkin kalau udah masuk ke remaja nih, kalau saya juga kan juga masih gaya, jadi saya belajar lagi harus lebih bisa membangun komunikasi sih, Bu. Iya, Saya lagi belajar betul. untuk membangun komunikasi dengan remaja, anak-anak ini yang udah masuk remaja. Jadi mereka tuh seperti udah kayak lagi mau berusaha ngambil kontrol dirinya dia sendiri gitu. Mhm, mhm. Iya, eh Kalau kita bilang kayak, "Oh, udah so tau banget nih gayanya," gitu ya. Tapi itu cara mereka belajar sih kalau saya lihat gitu, kayak mereka mhm, lagi menantang dirinya diri sendiri gitu. Jadi kayak kesannya, aku tahu kok Bun, aku tahu kok proses aku tahu kok apa yang aku lakuin gitu. mhm, Meskipun pada akhirnya tuh kan dalam hati saya juga tuh kan nggak gini kan jadinya gitu, coba pakai cara bunda gitu atau cara saya gitu kan ya. ya. Tapi ya mereka cuma butuh untuk diberikan kepercayaan sih. Jadi ya tantangannya kasih kesempatan aja untuk mempercayai mereka melakukan apa yang kira-kira mereka tuh merasa bisa gitu loh, itu sih. Mhm, Jadi kalau waktu anak masih kecil kan kita lebih banyak ngatur ya, ayo habis ya. gini ini terus kasih banyak instruksi. Kalau udah dewasa ini semakin kita ngatur semakin kayak kita kayak dijauhin gitu. Iya, betul betul. Semakin sulit ya kita apa namanya terkoneksi dengan kehidupan mereka ya. Iya, jadi terus mereka tuh kalau kita eh nasehatin gitu malah ya angin lalu aja gitu. Tapi kalau Iya. dapat omongan dari luar atau dari sosial tuh kayak didengar gitu. Iya ya Bun, masa kayak gini? Jadi saya bilang, pasan saya juga ngomongnya sama ya kemarin, tapi kok dia lebih denger sama yang ini ya gitu. Tapi kurang nyambung ya kalau sama orang tuanya ya. Kayaknya sih, kayaknya dia Ya. lebih mendengar omongan dari lingkungan di sosialnya dia gitu. Mungkin lebih keren aja, lebih cool gitu kan, seperti itu. Iya, iya betul, betul. Dan tantangannya, thank you ya Miss Lia ya. Iya, Eh iya Bu.
memang tantangannya sekarang kita punya anak ini, apalagi semakin dia besar, itu adalah exposure ke sosial media yang luar biasa ya. Informasi itu mereka dapatkan dengan mudah sekali gitu. Beda dengan mungkin waktu kita masih kecil atau apalagi kita masih kecil ya, waktu anak kita masih kecil gitu. Kalau saya ngebayangin anak saya sekarang udah umur 27 tahun, waktu dia umur 12 tahun rasanya apa namanya gencar apa dari sosmed tuh belum segencar saat ini gitu ya. Tapi even dengan sosmed yang belum begitu gencar aja kan memang anak di umur-umur teenagers ini adalah anak dalam kalau Erik Erikson itu bilangnya di adolescence ini kan anak yang sedang mencari identitas diri. Nah, anak yang mencari identitas diri itu mereka tidak mudah gitu untuk membuka diri terutama kepada orang tuanya. Mungkin mereka lebih terbuka kepada teman-teman mereka tuh. Seperti itu. Itu barangkali yang nanti akan kita dapat tips-tipsnya dari Ibu Agape nih, karena memang beda tadi seperti Miss Lia bilang kalau mungkin anak SD ke bawah kita masih banyak memberikan instruksi, masih banyak kalau saya bilang ke parents itu adalah masih banyak memberikan pernyataan, tapi kalau anak yang sudah mulai makin dewasa, apalagi sudah teenagers, kita perlu belajar, kita perlu kreatif untuk memberikan pertanyaan. Tapi pertanyaan pun tidak bisa berupa tidak bisa yang kayak apa ya, kayak terlalu mendesak gitu loh. Bertanya terus dia akan lari juga gitu. Kok mami atau bunda atau ibu kok malah banyak tanya sih gitu. Jadi pertanyaan pun perlu dengan apa ya, dengan nada suara yang pas gitu ya. Jadi kalau mungkin kebetulan nggak ada bapak kayaknya ya, ibu-ibu di sini dan teman-teman yang ada di sini. Kalau kita balik ke teorinya Albert Mehrabian itu tentang teori komunikasi, verbal itu tuh hanya 7%. Jadi sering sekali saya mendapat apa ya, keluhan barangkali ya dari klien saya, parents ya, yang bilang bahwa saya sudah omong nih berkali-kali, sudah ulang berkali-kali, tapi kayaknya nggak dengar. Nah, biasanya saya akan sampaikan teori ini bahwa verbal itu hanya 7%. 93%-nya itu adalah non-verbal atau paraverbal, yaitu apa ekspresi muka, gesture, intonasi. Nah, mereka tuh kalau kita berkomunikasi terutama kepada anak, 93% itu akan lebih terbaca. Semakin dia kecil, semakin dia memperhatikannya yang 93%. Nah, jadi pada saat berkomunikasi sama teenagers ini ya memang kita perlu menjaga intonasinya di frekuensi yang tepat ya karena tadi tuh dia dapat komunikasinya dari 93%, sementara apa yang kita sampaikan itu hanya 7%. Jadi nggak terlalu, bahkan mungkin malah tidak terdengar buat dia gitu. Kecuali dia memang interested, kayak tadi tuh dia lebih interested ke teman-temannya, mungkin dia akan lebih mendengarkan dibandingkan mendengarkan orang tuanya gitu ya. Karena kan mau nggak mau kita sebagai orang tua itu adalah dianggap sebagai figur otoritas gitu. Wah, ini kelihatannya Bu Agape sudah masuk. Selamat sore, Bu Agape. Tadi kita ngobrol-ngobrol aja, Bu, sebagai pembuka menunggu Ibu. Jadi teman-teman, sekali lagi ini hari ini Ibu Agape akan melanjutkan perjalanan parenting kita untuk anak usia 12 tahun ke atas dengan webinarnya judulnya bukan lagi anak-anak, bagaimana kita menemani remaja membangun identitas diri. Saya yakin Bapak Ibu yang memiliki anak remaja pasti telah melalui suka duka dan mungkin drama menghadapi para teenagers ini. Hari ini kita akan belajar lagi untuk bisa memiliki wawasan yang lebih luas dalam menghadapi anak-anak kita yang remaja. Bulan depan, Ibu Agape akan menutup rangkaian webinar parenting kita dengan topiknya Empty Nest, Grief, Growth, and Grace. Satu topik yang rasanya tidak kalah menariknya untuk kita simak bersama bulan depan.
Oke, tanpa berpanjang lebar, silahkan Bu Agape. Udah sempat tarik nafas dulu, Bu. Silahkan Bu Agape. Maaf ya, Bapak Ibu sekalian. Ini apakah menunggu saya jadi berkurangkah pesertanya atau bagaimana ya? Hari ini Kayaknya luar lagi biasa. macet, Bu, jalanan, Bu, memang. Iya, luar biasa saya hari ini. Tadinya saya udah ngitung-ngitung waktu, sampai rumah masih sempat makan, istirahat sebentar, baru boro. Iya, saya dari Jakarta, tapi ternyata setelah masuk Bintaro, Bintaro juga macet sekali. Ada apa? Saya nggak ngerti itu, Bintaro hari. Ya, baiklah. Kebetulan hari Sabtu aja, Bu. Ya, tapi biasanya sih rasa saya nggak segitu ya. Tadi Bintaro Boulevard tuh dari arah yang dulu bekasnya Giant sebelumnya lagi hotel apa tuh, itu udah stuck tuh. Ah, oke, oke. Itu terjadi hanya di hari kerja saat penabur bubaran sekolah. Biasanya Oh, iya, iya, iya. kita kan nggak bakal begitu. Ah, luar biasa. Baiklah ya, kita Silahkan, Bu. eh, materi kita ya, Bapak Ibu. Ini topik yang sebenarnya kalau menurut saya sih dari apa yang kita bicarakan di masa-masa sebelum, kok masa-masa sebelumnya, bulan-bulan lalu ya, terutama di sesi pertama dan sesi kedua, itu kan kita bicara tahap perkembangan ya, lalu tahapan perkembangan baik secara sosial, secara eh, kognitif, secara emosi, secara apalagi ya, perkembangan otak, itu kan udah kita bicarakan ya di 2 bulan pertama. Lalu kita juga sudah bicara tentang bagaimana memproses emosi, kita juga sudah bicara tentang komunikasi empatik. Nah, saya rasa 4 hal itu, kalau itu kita pelajari baik-baik dan kita kuasai, sebenarnya modal kita cukup tuh untuk eh, menemani remaja kita membangun identitas diri ya. Jadi apa yang akan kita bahas sebenarnya lebih banyak mengulang dan melihat lebih detail tentang fenomena Gen Z ya. Mungkin itu karena kita belum bahas ini kan anak remaja kita ini kan Gen Z ya. Kalau yang bulan lalu ketika kita bicara anak-anak yang usianya lebih kecil mungkin sebagian itu Gen Alpha ya. Tapi kalau remaja itu Gen Z. Em, ini ya yang kita sudah pelajari waktu itu salah satunya perkembangan psikososial. Jadi ini anak-anak ini ada di masa ini ya, bentukan identity sekitar usia SMP, SMA, kemudian masa-masa kuliah tahun-tahun awal. Nah, itu masa pembentukan identitas. Jadi dari apa yang kita pelajari waktu itu kita tahu bahwa membangun yang 4 ini nih, yang 3 sebenarnya sih ya, trust, otonomi, inisiatif ini kan modal paling dasar ya, modal paling dasar untuk anak masuk ke usia sekolah. Ya, usia sekolah inilah yang kemudian kalau di usia sekolah ini sense of competence-nya terbentuk, itulah yang akan menolong mereka bisa tidak terlalu sulit, ya walaupun bukan berarti mudah, tapi nggak terlalu badai gitulah ya dalam mereka mulai memahami aku ini siapa. Karena sense of identity itu sebenarnya ibaratnya kayak jangkar gitu ya di tengah kehidupan yang luar biasa ini ya. Tahu aku ini siapa, itulah yang menolong kita menghadapi kehidupan. Jadi sebenarnya orang tua tugas utamanya adalah menolong anak ketemu nih. Aku ini siapa? Aku ini siapa tuh artinya apa sih? Misalnya eh, minat kita mulai dari hal yang paling dasar lah ya, yaitu bahwa aku adalah anak dari gitu. Kalau kita mau tarik lebih dasar ke belief yang lain, misalnya belief tentang agama kita, maka kita bisa tarik misalnya aku ini ciptaan Tuhan. Nah, misalnya begitu ya. Aku ini ciptaan Tuhan sehingga karena aku ciptaan Tuhan, maka tentu saja ada aturan-aturan yang aku harus pahami tentang Tuhanku. Karena Tuhanku lah yang menciptakan aku. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Itu apa ya semacam core belief lah istilahnya begitu ya. Jadi dari situ lalu kita mulai membangun ya siapa diri kita. Jadi misalnya kita anak dari orang tua ini A dan B gitu ya, papa dan mama. Begitu anak tidak bangga sama orang tuanya atau anak tidak kenal siapa orang tuanya, nggak punya relasi yang baik, itu sebenarnya sebagian dirinya sudah bingung. Aku ini siapa? Aku ini ngapain gitu ya? Aku ini disukai atau enggak? Aku ini berharga atau enggak? Nah, itu kalau relasi dengan orang tua tidak baik, sudah mulai bingung diri di situ, nah itu biasanya ke atasnya agak sulit tuh. Jadi bagaimana mereka mengenal orang tua, berelasi dengan baik dengan orang tua, itu sebenarnya modal anak untuk membangun identitas dirinya.
Lalu bagaimana orang tua kemudian mulai menurunkan, ya itu tadi ya, core belief itu ya, keyakinan-keyakinan mendasar yang untuk hal itu kita nggak mau kompromi. Nah gitu ya, misalnya kalau di Indonesia karena kita negara beragama, maka biasanya apa yang paling penting itu adalah memiliki keyakinan yang sama. Lalu hal-hal lain yang terkait moral ya, misalnya kebaikan hati, kejujuran, integritas gitu ya, hal-hal yang kita ingin tanamkan ke anak. Untuk hal itu nggak ada kompromi lah ibaratnya gitu ya. Nanti dia mau pilih jurusan apa kuliahnya, atau dia mau pilih apa ya, hobi apa. Nah, itu hal-hal yang mungkin masih bisa dikompromikan gitu ya. Jadi orang tua itu kan tugasnya menolong anak untuk mulai tahu aku ini siapa. Jadi dari eh, pemahaman mendasar itu lalu kemudian mulai dibangun tentang dirinya siapa di dalam konteks, karena ini kan usia sekolah ya. Berarti pelajaran apa yang dia sukai, minatnya ada di mana, apa yang bikin dia bergairah gitu ya, pelajaran apa yang lebih mudah dipelajari daripada yang lain. Lalu bukan cuma pelajaran tapi tentang aktivitas sosial ya, bagaimana kita memiliki social skill, bagaimana kita membangun empati dan lain-lain, sehingga kita jadi kenal diri kita, misalnya kita bisa mengatakan bahwa aku orang yang em, rendah hati, atau aku orang yang punya belas kasihan, nah misalnya gitu, aku orang yang jujur, aku orang yang punya integritas gitu ya. Nah misalnya seperti itu, sehingga ketika punya identitas, anak bangga sama dirinya, itulah yang membuat dia lebih gampang nih menavigasi kehidupannya, nggak gampang terpengaruh, dia lebih mudah mengambil keputusan karena dia tahu apa yang dia inginkan, karena dia kenal dirinya. Kan kira-kira kalau kita mau persingkat lah, kira-kira kan kayak begitu tuh. Nah, tetapi yang terjadi adalah anak-anak seringkali ya itu bingung diri. Jadi misal saya barusan ngobrol dengan seseorang, lalu, dan ini nggak cuma satu orang ya, ada beberapa ya, cukup banyak sih saya rasa ya, em, yang kemudian mengatakan bahwa dia sangat sulit mengambil keputusan. Jadi setelah diruntut-runtut ke belakang, yaitu karena orang tua tidak banyak memberi kesempatan pada anak untuk membangun dirinya, identitasnya. Tetapi identitas orang tua lah yang ditaruh ke anak gitu loh. Jadi orang tua yang mengambilkan keputusan, orang tua yang mengaturkan, orang tua yang menjaga, orang tua yang... Nah itu sekarang kalau kita bicara konteks Gen Z ya, itulah yang seringkali menjadi masalah. Jadi nanti kita lihat lebih detail tentang Gen Z ya. Jadi salah satu karakteristik Gen Z adalah mereka itu tidak tidak relatif tidak punya yang namanya motivasi intrinsik. Ya, yang bulan lalu kita pelajari ya, makanya bulan lalu saya sengaja bicara soal itu karena itulah yang kelihatan di Gen Z ini ya. Tidak punya motivasi intrinsik. Mengapa? Karena ternyata orang tua itu ada perubahan juga di dalam cara mendidik anak. Gitu. Jadi memang karena perkembangan situasi dan lain-lain ya, ditambah dengan kesulitan ekonomi, kemudian kesulitan hidup dan lain-lain. Orang tua sekarang tuh kan rata-rata punya anak paling satu, dua gitu ya. Jarang-jarang ada yang punya anak 4, walaupun masih ada sih. Tapi kan nggak banyak kayak kita zaman dulu, kayak saya. Keluarga saya tuh 7 orang bersaudara, suami saya 8 orang bersaudara gitu ya. Lalu ipar-ipar tuh juga rata-rata 8, sebenarnya banyak-banyak gitu keluarganya. Sekarang kan enggak, anak paling satu, dua, ya, gitu ya. Nah sehingga orang tua juga lebih banyak waktu dan jadi lebih, karena anaknya ya cuma itu ya, jadi lebih banyak memberi perhatian dan banyak hal-hal yang mungkin traumatis di masa lalu yang tidak selesai, yang membuat jadi takut jangan sampai anakku mengalami kayak aku. Nah, kira-kira kayak begitu. Jadi diri kita itu banyak tanpa sadar kita taruh di anak kita. Nah, itulah yang kemudian membuat fenomena sekarang itu lebih banyak, misalnya begini, orang tua tuh kemana-mana nganterin anak, orang tua kemana-mana ngurusin anak. Saya ingat banget zaman saya dulu, saya tuh SMP tuh, saya naik bus sendiri untuk ngedaftarin tempat SMP negeri tempat saya sekolah gitu ya. SMA juga sama. Saya naik bus tuh bisa 2 jam tuh dari rumah ke sekolah. Naik bus sendiri, saya daftarin sendiri, saya bawa sendiri berkas-berkas, saya urus sendiri. Itu saya masih ingat banget tuh SMP dan SMA. Kalau SD karena masih waktu itu kelas 1 SD kan berarti 7 tahun, 6 tahun ya, itu memang masih diurusin. Jadi anak-anak sekarang coba aja kita lihat, semua kan orang tua yang ngurusin ya.
mau harus fotokopi raport, harus apa ya, orang tua yang fotokopiin, berkas diurusin, dianterin, orang tua yang ngantri, beli formulir dan lain-lain. Jadi semakin banyak hal yang kemudian diurus oleh orang tua dan tidak diurus oleh anak sendiri. Nah, itulah yang kemudian makin membuat anak-anak tidak tumbuh nih di dalam dirinya yang namanya motivasi intrinsik. Jadi merasa bahwa, oh ya, mama yang bisa, aku nggak bisa. Segalanya akan beres kalau diurus mama, kalau aku mah kacau balau. Nah, tanpa sadar cara berpikir seperti itu kemudian akan mempengaruhi mereka tuh di dalam pengembangan identitas dirinya. Jadi aku ini siapa nggak tahu, yang penting kalau ada mama beres semua. Nah, tetapi kan kehidupan ini tidak mungkin selalu seperti itu ya. Entah orang tua sampai kapan bisa menemani anak dan seterusnya. Jadi itu karakteristik yang satu yang terjadi ya, karena ini nih masalah identitas. Jadi sebenarnya identitas ini faktor yang sangat krusial ya. Jadi pengasuhan itu seharusnya menolong untuk membentuk identitas anak. Nah, kalau identitasnya udah benar, ke atasnya relatif lebih mudah. Kalau kita kenal siapa diri kita akan tahu orang macam apa yang akan bisa menemani kita dalam hidup ini. Ya, aku nih misalnya kalau saya ya, karena saya di dalam iman agama yang saya percayai, maka istri itu adalah sebutnya penolong yang sepadan bagi suami. Maka eh, saya tuh berpikir tentang siapa orang yang kepadanya saya bisa jadi penolong yang sepadan. Nah, kan istilahnya begitu. Anak saya laki-laki, sekarang usianya anak saya itu menjelang 24 ya, anak saya. Itu ketika dia bertanya sama saya, Mak, kapan aku boleh pacaran? Waktu dia tanya tuh dia SMA ya, dia tanya, Mak, kapan aku boleh pacaran? Lalu saya bilang sama dia, ketika kamu mulai tahu siapa dirimu, sehingga kamu tahu orang seperti apa yang bisa jadi penolong yang sepadan buat kamu. Itu jawaban saya waktu itu. Jadi bukan soal kapannya gitu. Sampai kamu kenal dirimu, jadi kamu tahu siapa yang tepat untuk menemanimu, karena prialah yang harus menjadi pemimpin. Jadi prialah yang punya tujuan. Tapi kan kita nggak bisa melakukannya sendiri. Nah, kita butuh orang yang bisa mendampingi. Nah, kira-kira seperti itulah perannya identitas ya. Jadi mengenal diri itu menolong kita untuk lebih mudah mengambil keputusan untuk level yang selanjutnya dalam hak kehidupan kita. Seperti biasa saya lupa share sound ya. Oke, bisa video ilustrasi ya, tapi melihat video semacam itu kita miris lah ya. Ketika apa yang kan dia cantik, penampilannya menarik gitu ya, dan cara dia berdiri, cara dia bicara, hal-hal eksternal itu kan terlihat baik ya. Tetapi kan itu tidak menggambarkan siapa diri kita. Ya, diri kita itu kan adalah sesuatu yang ya identitas kita ya. Apa kita ini siapa? Sehingga ketika ditanya, apa sih tujuanmu hidup? Apa yang kamu mau achieve ya, apa yang mau kamu capai dalam hidupmu? Yang mau aku capai adalah mencapai tujuanku. Ya, masalahnya tujuanmu apa? Tujuanku adalah mencapai tujuanku. Ya, apa tujuan? Kan gitu ya. Jadi itu miris ya melihat orang secara eksternal terlihat begitu baik gitu ya, dan tertata, rapi, anggun, menarik, menyenang. Tapi ternyata ya kalau nggak kenal diri ya jadinya begitulah. Ya nggak tahu nih ngapain aku hidup. Kita hati-hati jangan sampai kita sadar anak-anak kita seperti itu. Saya baru tadi dari sebuah seminar di Jakarta ya. Jadi tadi saya dari Jakarta, sebenarnya udah hitung waktu saya gitu ya supaya saya nggak telat. Bahkan saya udah ngitung saya masih bisa istirahat, tapi ya sudahlah ya, ternyata jalanan sedemikian. Nah, di seminar tadi dan saya beberapa kali membawa seminar sejenis gitu, itu bicara soal identitas diri. Ini saya bicara di level anak-anak yang usia mahasiswa ya. Jadi begitu saya bikin satu semacam latihan ya, mengenal diri, itu tidak seorang pun yang bisa menjawab aku ini siapa dengan yakin. Ada yang mengatakan, oh saya tahu saya siapa. Dia tunjuk tangan, oke silahkan saya kasih mic. Lalu dia mengatakan, saya adalah A, saya orang yang begini, saya orang yang begini, saya orang begini. Salah satu yang dikatakan adalah saya orang yang punya punya ketetapan hati yang teguh, dan saya punya apa ya, daya juang yang besar gitu kan. Dia bilang itu, oh saya udah pikir oh ini lumayan nih. Tapi lalu saya tanya, kekuatan yang teguh dan daya juang yang besar itu kamu pakai untuk apa? Untuk mencapai apa? Lalu dia bingung. Sejujurnya saya belum tahu sih. Nah, itu coba ya, ada orang. Jadi
di usia seperti itu, di mana dia sudah kuliah dan sudah hampir lulus, ternyata nggak tahu mau jadi apa gitu aja dia nggak tahu. Itu kan baru masih level yang sangat fenomena ya, mau jadi apa itu kan sangat fenomena. Masih ada hal-hal yang jauh lebih mendasar, tapi yang seperti itu pun ternyata dia nggak tahu. Jadi bisa mengatakan aku orang yang berkeyakinan teguh, tapi yakin akan apa ya? Bingung. Iya ya, yakin akan apa ya? Hidupku ini mau kuarahkan kemana? Bingung. Nah itu sangat menyedihkan sih ya. Kita akan lihat apa sih yang saya nggak tahu waktu bicara soal emosi ya, atau yang waktu bicara tahap perkembangan ya, pernah nggak ya saya share video ini ya. Menurut saya ini video yang sangat menarik ya untuk bicara soal identitas diri. Jadi orang yang punya identitas diri itu tahu kelebihannya, tahu kelemahannya, dan itu tidak apa-apa. Ya, jadi justru kalau kita nggak kenal diri kita, kita takut banget orang tahu kelemahan kita gitu. Kenapa? Karena kita nggak bangga dengan diri kita. Jadi kita akan selalu berusaha menutupi identitas diri kita ya. Ini kalau saya nggak salah, saya pernah jadikan contoh deh ini ya. Ini urusan anak Gen Z ya, karena kita mau bicara soal Gen Z, maka ini saya tayangkan lagi. Anak ini punya akun TikTok itu kalau nggak salah pengikutnya sekitar 1,8 juta kah, kira-kira begitu ya. Ini tahun 2021 kira-kira peristiwa ini ya. Jadi anak ini punya akun TikTok segitu banyak, lalu sama mamanya dihapus akun TikTok itu. Mengapa? Karena mamanya kemudian melihat isi dari akunnya itu adalah foto-foto selfie, lalu joget-joget, lalu itu deretan orang yang memuji-muji, wah kamu luar biasa, kamu sungguh cantik, kamu hebat, aku memujamu, apalah segala macam itu. Semua orang memuja anak ini, dan si mama mulai mikir, ini kan sekian juta orang, nggak ada yang sungguh-sungguh kenal dengan anakku ini. Mereka tuh nggak berhak memberikan identitas itu kepada anakku. Mereka nggak kenal anakku. Yang kenal anakku adalah aku dan orang-orang di sekitarnya yang sehari-hari bersama dengan dia. Oleh sebab itu si mama ini mikir. Dia bilang kalau ini diteruskan, maka anakku ini bisa membangun identitasnya di atas komen-komen orang-orang yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengenal dia. Dan hal kedua yang dikatakan mamanya ini adalah anakku itu anak yang cemerlang. Dia terlalu cemerlang untuk dipuji hanya sekedar karena joget-joget gitu loh. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya bisa dia lakukan, tapi karena hanya selfie aja, hanya joget aja udah dipuji-puji orang, maka mama ini mulai mengenali bahwa ini nggak baik buat perkembangan kepribadian dia dan identitas dirinya. Kalau baru cuman segitu aja udah segitu dipujinya, maka kita gampang sekali menyangka bahwa itulah aku. Lalu nggak menggali lagi diri kita ini sebenarnya siapa, nggak menggali kerja keras kita, daya juang, dan lain-lain, karena rasanya jadi terlalu gampang gitu ya hidup ini. Nah itulah yang kemudian membuat mamanya mendelete. Dan saya pikir ini, makanya saya suka pakai contoh ini, karena rasanya itu sangat bijaksana ya, karena fenomena media sosial sekarang itu kan sebenarnya di satu sisi ya, saya nggak mengatakan 100% jelek, di satu sisi itu cukup memprihatinkan sih. Karena apa ya, menonjolkan hal-hal yang sebenarnya apakah betul itu hal yang hakiki dari kita sebagai manusia. Ya, kita manusia yang luar biasa diciptakan dengan otak sedemikian, kemampuan sedemikian. Apa iya hidup kita itu akan dipuji sedemikian hanya karena kita cantik, hanya karena kita bisa joget-joget velocity gitu ya? Apa iya manusia itu aspek itulah yang kemudian layak untuk dipuji-puji dan dipuja-puja gitu ya? Rasanya memang itu perlu kita challenge ya, pikiran-pikiran semacam itu. Nah ini kan kita bicara soal identitas ya. Nah, Gen Z ini ada seorang yang menulis buku ya, namanya Zhang Wengji. Ini dia menulis tentang Gen Z yang cukup detail, ada beberapa yang saya rasa penting kita lihat ya. Jadi Gen Z itu seperti yang saya ceritakan tadi, karena orang tua jadi lebih banyak terlibat dalam kehidupan anak. Lebih banyak yang ngejagain, karena memang kejahatan itu sekarang makin luar biasa ya. Karena perkembangan teknologi yang luar biasa. Anak kita ada di rumah, kita kan tidak pernah betul-betul tahu dia ada di rumah atau enggak. Kalau kita dulu ada di rumah, mama kita tahu, oh dia ada di kamar, maka dia aman. Orang yang bisa mengakses dia hanya mama dan saudara-saudara dan papa kan gitu. Tapi begitu anak sekarang punya HP, dia ada di rumah, wah kita tidak tahu siapa aja yang bisa mengakses anak kita. Pengaruh apa saja yang akan diberikan kan kita nggak tahu. Maka memang
Itu salah satu saya rasa sisi gelapnya kemajuan teknologi ya. Nah, sehingga anak-anak sekarang nggak cepat-cepat menjadi matang secara psikologis ya. Jadi banyak sekali anak-anak sekarang misalnya tidak siap untuk bersekolah, tidak siap untuk bersosialisasi, tidak siap menghadapi tantangan, gampang menyerah, gampang nangis gitu ya, menghadapi kesulitan, pengennya kabur. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, ini kita tahu anak-anak Gen Z ini native internet ya. Jadi bagi mereka internet itu dan dunia maya itu seperti dunia nyata. Padahal dunia maya ya dunia maya, kita yang lahir sebelum zaman internet, kita masih bisa sangat membedakan mana dunia maya, mana dunia nyata. Karena kita banyak menghabiskan waktu di dunia nyata. Jadi kita udah langsung punya sense, oh ini bukan realitas. Oh, ini bukan realita, ini bukan dunia nyata. Oh, aku seperlunya aja di sini. Ini bukan dunia nyata. Dunia nyataku di sini. Nah, anak-anak ini dari lahir udah ada internet, dari lahir sudah ada dunia maya. Sehingga dunia maya itu jadi terasa sama realnya dengan dunia nyata. Bahkan bisa jadi justru lebih nyata daripada dunia nyata, sehingga mereka lebih nyaman ada di dunia nyata maya daripada di dunia nyata. Nah, ini satu hal yang kita perlu pahami. Ketika kita berelasi dengan Gen Z, harus mengerti bahwa bagi mereka dunia maya itu luar biasa besar pengaruhnya ya. Ini saya nggak tahu di sini biasanya anak Gen Z orang tuanya Gen Y ya, saya nggak tahu ya. Biasanya mungkin Gen Y ya. Jadi bukan Gen X. Saya merasa Gen X itu generasi yang paling beruntung ya. Saya kan Gen X ya, karena masih bisa ketemu buku, masih ketemu masa-masa tanpa internet ya, masih banyak hal-hal manual yang bisa dikerjakan, masih ngerti cara ngelihat peta tanpa pakai Google Maps gitu ya. Nah, anak sekarang kan enggak ya. Anak Gen Y, Gen Z, apalagi Alpha, wah itu tidak tahu hal-hal semacam itu ya. Memang di sisi lain mereka lebih adaptif di teknologi daripada Gen X, tapi kan kadang juga nggak perlu ya terlalu bergantung pada teknologi. Yang ketiga, mereka ini mulai kesulitan, tidak lagi tidak lagi bisa dengan mudah bersosialisasi secara nyata. Jadi coba aja nih anak-anak, kalau suruh duduk berdua, bertiga, berempat, tapi nggak ada HP di tangannya, duduk aja gitu. Bingung tuh mau ngobrol apa, bisa ntar iseng ngapain, nanti sebentar juga menghilang gitu. Coba aja lihat, anak-anak sekarang sulit sekali ngobrol. Mereka baru bisa ngobrol kalau ada handphone di tangan. Jadi ngobrolin tentang sesuatu di HP, atau ngobrolin tentang orang lain, tapi tentang diri sendiri, menjadi personal, menjadi aku nih pribadi, wah itu susah sekali anak-anak sekarang ya. Itu hal yang eh, menyedihkan sih ya, karena sebenarnya kita kan makhluk relasional. Maka anak-anak sekarang banyak sekali yang gelisah, yang cemas. Karena sebenarnya ada kebutuhan di dalam diri kita, ada potensi dalam diri kita untuk berelasi. Tapi potensi untuk berelasi itu tidak banyak dipakai lagi nih, karena lebih banyak berelasinya di dunia maya. Sehingga itu salah satu yang membuat banyak anak-anak gelisah dan tidak percaya diri. Ya, anak-anak Gen Z ini insecure, mereka bingung dengan diri mereka. Kenapa? Karena kalau kita dulu sampai usia seberapa gitu, yang kita tahu ya cuman lingkungan kita, kota kita, kampung kita, bangsa kita, bahasa kita gitu ya. Jadi aku ini siapa gitu jelas gitu. Ini aku. Kalau anak-anak sekarang kan enggak. Segala macam hal tuh menerpa mereka, sehingga yang benar tuh yang mana, yang bagus tuh yang mana, yang aku cocok itu yang mana, itu banyak sekali mereka bingung. Mereka banyak insecure. Masalah agama juga masalah yang makin tidak dianggap penting ya oleh anak ya. Ini juga jadi challenge. Nah, ini yang tadi saya bilang, insulated but non-intrinsik ini maksudnya adalah cara bahwa anak-anak ini tidak punya hal yang sifatnya intrinsik ya, yang bulan lalu kita bicarakan. Saya rasa yang bulan lalu kita bicarakan tuh hal yang sangat penting ya, bagaimana kita menolong anak membangun motivasi intrinsik dalam dirinya. Itulah yang orang tua sekarang banyak sekali lemah di area itu. Ya, kalau saya lagi konseling banyak sekali saya menemukan kasus seperti itu. Kemudian income insecurity ya, karena memang kondisi ekonomi kan tidak makin baik ya. Jadi memang masalah income juga mereka insecure. Indefinite ini makin jelas ya. Aku ini laki-laki atau perempuan, nggak tahu. Dari tontonan yang ditonton itu orang laki-laki apa perempuan ya, mulai bingung gitu. Apalagi K-pop itu kan luar biasa ya. Saya juga melihat makin banyak pria yang manis ya, pria yang cantik gitu loh. Jadi kekhasan pria yang
kuat, yang seperti jadi tempat bersandar, yang lebih peduli sama pencapaian dan bukan penampilan, itu kan mulai hilang tuh. Jadi mulai mulai berganti, dan perempuan juga sama, mulai kelihatan alpha female itu ya, yang istilah-istilah seperti itu. Jadi mulai nggak jelas gitu. Peran laki-laki perempuan apa, kemudian yang namanya laki-laki itu seperti apa, yang perempuan itu seperti apa, makin nggak jelas. Bukan cuma soal gender ya, dalam banyak hal makin makin ya ini benar, ya udah ini juga benar. Oh iya ya, yang ini juga benar. Jadi bisa ada 3 pendapat berbeda lalu semuanya benar gitu. Apa yang membuat seperti itu? Ini sebenarnya salah satunya ya. Masalah di handphone kita itu kan ada aplikasi-aplikasi. Di dalam aplikasi-aplikasi itu semua menggunakan sistem yang namanya algoritma. Jadi algoritma itu apa? Algoritma itu akan merekam apa yang disukai oleh, jadi misal kita nonton sesuatu ya, misal saya ngelihat masak-masak. Ada orang masak-masak lalu itu saya lihat agak lama, saya berhenti, maka akan dibaca sama aplikasi, oh dia suka masak-masak, maka setelah itu semua yang masak-masak akan dimunculkan. Lalu ada masak yang saya lihat, ada masakan yang saya lewatin, oh apps-nya akan merekam lagi, oh yang dia suka masakan-masakan yang nggak digoreng, kalau yang digoreng tuh biasanya dilewat-lewatin. Oke, maka mulailah bermunculan tuh masakan semua yang dikukus, yang dipanggang, yang ini. Nanti saya mulai, oh yang dibakar saya nggak mau lihat. Oh dia baca lagi, oh dia sukanya adalah yang dikukus dan yang dipanggang, tapi kalau yang dibakar nggak mau. Jadi terus kemudian aplikasi itu akan mengatur agar apa yang kita lihat adalah hal-hal yang cocok buat kita. Nah itu akan membuat anak itu jadi lebih apa ya, terbiasa melihat sesuatu, oh iya ya ini benar. Nanti sehingga ketika dia melihat orang lain itu punya pendapatnya sendiri, oh ya udah itu kan adalah pendapatnya, kalau buat aku ini yang benar. Kalau orang lain karena dia punya algoritmanya sendiri, ya sudah itulah yang menjadi algoritmanya gitu ya. Jadi algoritmanya itulah yang menjadi hal yang dia yakini sebagai benar. Jadi algoritma ini ya, kalau kita bicara lebih jauh ini sebenarnya dampaknya itu luar biasa loh ya, sadar nggak sadar ya. Kalau kita dulu, misalnya kita zaman zaman saya lah, zaman kita yang Gen X lah ya, kita kan masih punya yang namanya kaset misalnya gitu ya, atau kita ngelihat TV tanpa remote control ya, cuman ada satu TVRI gitu kan. Artinya mau kita suka mau nggak suka ya udah itu yang ada gitu ya. Dan nggak ada remote, nggak ada yang sebentar kita bisa ganti ya, nggak ada channelnya juga sih ya. Jadi ya sudah, mau suka nggak suka. Jadi kita sudah terbiasa untuk menikmati saja apa yang ada. Mau suka mau nggak suka. Jadi kita akan mulai lebih mudah adjust. Ya kita mulai adjust dengan oke, ini aku nggak terlalu suka, ini yang aku suka, tapi oke, aku bisa adjust. Bosen melihat acara tertentu karena nggak ada acara yang lain, ya sudah kita mulai adjust, kita menikmati rasa bosan, ya sudah tidak apa-apa. Anak-anak sekarang karena ada algoritma itu, ya sudah yang dia lihat semua adalah hal yang menyenangkan. Itulah yang membuat begitu masuk ke dunia nyata, nih di dunia maya ini semuanya bergerak, semua ada musiknya, semua ada cahaya, semua itu wah menyenangkan. Begitu masuk dunia nyata, ketemu buku pelajaran yang hitam putih, hurufnya diam, tidak bergerak gitu ya. Jadi mata kita yang harus gerak, pikiran kita yang harus gerak, wah udah nggak bisa adjust. Makanya anak-anak sekarang sulit sekali belajar, sulit konsentrasi. Kenapa? Karena medsos itu mereka cuma per 15 detik atau per 30 detik udah ganti lagi, sehingga otak tuh bergerak, bergerak, bergerak. Jadi kalau diem aja itu susah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, algoritma itu membuat anak-anak Gen Z ini terbiasa dengan hal-hal yang mereka sukai. Maka ketika mereka keluar dari dunia maya, masuk ke dunia nyata, ketemu mama yang, kok kamu gitu? Wah, udah langsung tuh. Karena, aduh, ini aku nggak suka nih. Aku nggak apa nih, aneh nih, aneh. Biasanya semua yang aku dengar, yang aku lihat, yang aku tonton, semua yang cocok sama aku. Loh, ini kok nggak cocok nih? Nah, makanya banyak sekali konflik ya. Jadi kalau kita sendiri juga nggak memahami seperti apa nih kondisi struggle-nya anak-anak Gen Z, maka gampang sekali terjadi konflik antara orang tua dengan anak. Nah, eh, ini indefinite, inklusif, independen. Nah, ini hal-hal yang saya rasa ya kita tahulah ya, mereka sekarang politik bagi mereka juga nggak terlalu penting. Ya udahlah, mau siapa ya udahlah gitu ya. Nggak terlalu eh, apa ya, tidak terlalu. Kalau kayak saya dulu masih kecil udah tahu, pokoknya kalau ada pemilu harus ikut pemilu. Kalau anak-anak kan sekarang enggak.
mau ikut mau enggak ya itu pilihanku. Lalu kayak dulu harus karena orang tua pilihnya ini, kita anak-anak semua rasanya kepingin sama orang tua gitu kan, atau memang disuruh sama orang tua. Anak-anak sekarang kan enggak, mereka lebih bebas, lebih independen, enggak eksklusif. Nah, kalau kita lihat zaman kita dulu gitu ya, kita agak sedikit bernostalgia ya. Ini maksud saya zaman kita dulu, zaman saya ya, nggak tahu kalau di sini ada yang Gen Z juga ya. Kan Gen Z juga ada yang udah jadi orang tua ya. Ini dulu, kalau kita main ya zaman dulu kan, ini kan kita akan datang ke rumah teman kita, main yuk, gitu kan ya. Lalu kita ajak main, nanti ntar, nggak mau, aku nggak mau sih, ayo dong main dong. Ini gitu kan, misal kita, aku maunya main sepeda, nggak mau, aku maunya main voli. Nanti kan kemudian ada yang lain, kita main karet aja yuk, misalnya. Jadi ada diskusi, ada saling bernegosiasi, di situ kan life skill kita terlatih gitu ya. Nanti ada teman yang ngambek, kita ngelihat orang ngambek seperti apa di depan mata kita, kemudian kita ada yang membujuk, ada yang kemudian pergi, dan itu proses yang sebenarnya sangat membuat social skill kita matang, mental kita juga jadi lebih kuat gitu, karena kita menghadapi itu. Nanti mau main, misalnya mau main volley, ayo main volley aja yuk, ya kan main volley harus ngumpulin orang kan, datangin teman satu-satu, mau nggak, ayo gitu, ntar kita bujuk-bujuk, itu kan kemampuan bernegosiasi, berkomunikasi, mengenal orang itu kan terbangun. Ntar udah kumpul sekian orang, ya bolanya mana? Ini ada bola tapi kempes. Ya lo cari dulu ini mana ya tumpaan, cari di sana sini. Jadi itu semua pelan-pelan itu membentuk daya juang, dan hal yang penting lagi adalah yang namanya dopamin ya. Nah, ini salah satu hal yang juga banyak mempengaruhi Gen Z. Kenapa? Jadi dopamin itu apa? Itu neurotransmitter di otak kita yang sebenarnya dia banyak berfungsi untuk area-area motivasi. Jadi semacam apa ya? Ada rasa ekspektasi akan sesuatu yang menyenangkan. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau kita berekspektasi terhadap sesuatu yang menyenangkan, maka otak kita itu mengeluarkan itu dopamin, itu bikin rasanya seneng gitu. Tapi sebenarnya dia keluar karena ada ekspektasi terhadap sesuatu yang menyenangkan. Nah, ketika anak-anak sekarang aktivitasnya adalah scroll, 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 dan yang di scroll ya itu lagi, lama-lama bosen. Jadi di scroll, keren nih, wah bagus nih. Scroll lagi, keren. Begitu udah 3-4 kali yang tadinya keren, udah nggak keren, udah bosen. Maka kita akan, mana nih lagi nih, mana nih yang aku pengen yang sekeren tadi. Nah, tetapi karena dopamin reseptor kita sudah jenuh, karena yang dilihat itu nggak ada sesuatu yang wow lagi, maka mulai nggak suka, mulai gelisah. Aduh, apa sih ini, nggak ada yang menarik dalam hidup ini. Makanya anak-anak sekarang banyak sekali yang cemas ya. Cemas, gelisah, nggak tahu mau ngapain, rasanya kayak gitu ya. Emosinya juga sekarang makin mudah meledak ya karena itu. Karena nanti di dalam apa yang di scroll mulai terselip hal-hal seperti pornografi, seperti game online atau judi online, atau mulai ada orang-orang ini predator-predator dunia maya yang mulai menawarkan hal-hal yang lebih menarik daripada sekedar scroll-scroll anonimus. Nah, mulai tuh ada obrolan di, karena apa itu butuh kan, apa dopamin itu rasanya seperti nagih gitu loh, karena gampang sekali ngedapetinnya, hanya dengan scroll-scroll jadi nagih gitu. Nah, itu yang membuat masalah kesehatan mental luar biasa di antara anak-anak Gen Z, dan diprediksi demikian juga dengan anak-anak Gen Y. Jadi ada yang bilang bahwa anak-anak sekarang mentalnya lemah karena orang tua lemah. Jadi ayo kembali jadi orang tua yang ini, parenting VOC gitu ya. Saya rasa bukan itu sih. Karena parenting VOC juga banyak melukai. Saya rasa kita kalau mau jujur, kita juga banyak terluka ya dengan cara-cara orang tua yang begitu keras misalnya ya mendidik kita. Sebenarnya apa yang menjadi masalah? Tentu saja kita tidak ingin parenting yang lemah ya. Kita udah pernah belajar tentang parenting ya. Salah satunya kita tahu yang baik itu adalah yang otoritatif ya. Itu saya nggak ulangin lagi. Nah, tetapi apa yang membuat anak-anak seperti ini ya, ini banyak sekali dipengaruhi oleh gadget ya. Cara berpikir mereka, apa otaknya itu bekerja jadi terus gitu ya, per 15 detik, per 30 detik berubah terus, dan itu bisa mereka lakukan berjam-jam. Nah, itu yang bikin otak tuh nggak pernah istirahat, otak itu panas, jadi lelah gitu ya, burn out, tapi mereka juga nggak tahu bagaimana caranya karena seperti nagih terus. Kenapa? Ya karena algoritma itu tadi selalu ngeluarin hal yang eh, terasa menyenangkan sehingga dopaminnya terus gitu ya, dan jenuh akhirnya. Bedanya dengan kita dulu,
Begitu misal kita datang ke rumah teman, ketemu teman aja udah senang sedikit. Nanti kalau kita bernegosiasi main apa yuk ini, begitu akhirnya negosiasi senengnya nambah. Nanti kita ngajak temen, terus dia mau senengnya nambah. Ada yang marah-marah nggak mau senengnya turun. Tapi nanti senengnya naik. Jadi dopamin itu kalau kita dapat secara natural ya, karena memang otak kita sebenarnya secara natural mengeluarkan, itu sebenarnya perlahan-lahan gitu ya. Perlahan-lahan sampai nanti akhirnya bisa ketemu, main volley, setelah selesai main volley mau menang mau kalah, rasanya tuh senang gitu ya. Rasa senangnya tuh rasa gitu tuh bisa bertahan sampai malam. Dan itu memberi kita motivasi untuk mengulangi peristiwa yang sama karena kita melihat sesuatu yang kalau aku olahraga badan jadi seger, kalau ketemu teman-teman itu rasanya senang, nah gitu loh. Jadi ada sesuatu yang memang nyata terlihat yang memotivasi kita, lalu kita melihat yang tadinya semesannya nggak bisa, sekarang semesanku udah kuat, wah rasanya senang. Nah itu sebenarnya dopamin natural. Itulah yang sekarang nyaris anak-anak kita nggak punya pengalaman tentang itu karena mereka dapatnya dari dopamin instan itu tuh yang kalau instan dia cepat hadir cepat hilang, nanti karena hilang pengen lagi itu yang bikin bisa engage banget. Saya rasa mungkinkah sebagian dari kita juga ada yang begitu sudah mulai terlalu eh, apa attach dengan scrolling medsos ya, itu silakan kira-kira penyebabnya karena itu ya. Jadi anak sekarang itu beda sekali dengan kita dulu ya. Mereka luar biasa dengan dunia maya ya. Dan tidak sadar bahwa itu bukan realita. Sehingga ketika masuk ke realita justru mereka gelisah di realita. Mereka justru lebih nyaman di dunia maya. Nah ini Gen Z kita. Kita perlu menyadari ini ya. Sehingga kita juga perlu menolong mereka. Karena ketika mereka di usia dini sudah masuk ke dunianya maya, ya itu kan sebenarnya kita juga yang memberikan akses itu ke mereka ya, karena kan mereka belum bisa beli handphone sendiri atau iPad sendiri ya, sudah pasti orang tuanya lah yang memberikan. Jadi ini eh, fenomenanya ya, sehingga apa yang terjadi ini saya ambil dari buku Anxious Generation ya, tulisannya Jonathan Haidt. Dia mengatakan bahwa social deprivation tadi ya, anak-anak makin sulit dan makin kehilangan situasi sosial ya. Jadi kemampuan mereka bersosialisasi dan kesempatan-kesempatan bersosialisasi itu makin berkurang. Banyak yang pikir, kan aku juga ngobrol di chat, itu tetap bukan dunia nyata. Karena di chat kita lagi nggak suka, kita udah pergi aja, nggak usah dilanjutin chatnya. Jadi kita nggak punya pengalaman menghadapi orang yang lagi nggak mood, misalnya lagi nggak mood ya udah tinggal aja kan, tinggal begitu. Tapi kalau kita di dunia nyata kan nggak seperti itu. Kurang tidur, pulang tidur ini sangat-sangat mengganggu motivasi ya. Kalau anak kurang tidur, itu motivasinya pasti kacau ya. Gampang sekali kesal, ada attention fragmentation, mereka tidak bisa lagi memberikan perhatian dalam jangka panjang ya. Saya barusan ada kasih pelatihan ke anak-anak remaja. Wah, itu seluruh kemampuan saya kerahkan gitu ya untuk membuat mereka tetap stay di situ ya, karena saya kan kelihatan banget kalau orang sebenarnya entah ngelamun, entah apa, atau main HP dan lain-lain, itu kan kelihatan banget. Dan memang mereka nggak punya kemampuan untuk ini yang sudah sangat kena ini ya gadget ya, nggak punya kemampuan untuk fokus dalam waktu lama. Kenapa ya? Karena tayangan-tayangan itu cuma 15 detik, 30 detik, udah ganti lagi. Dan mereka bisa pilih, dan karena ada itu ya, ada algoritma tadi, akhirnya yang mereka lihat semuanya menyenangkan. Di dunia nyata, di kelas kan enggak. Ada pelajaran-pelajaran mereka nggak suka, udah nggak bisa lagi tuh. Karena sudah sangat terbiasa segala sesuatu yang menyenangkan. Ya. Jadi addiction itu sebuah fenomena yang udah umum ya dalam konteks gadget ya. Jadi kalau ini bukan bercandaan sih ya, kan banyak yang ngebecandain generasi emas sebenarnya generasi cemas. Tapi ini mah bukan bercandaan, memang generasi kita generasi Gen Z ya maksudnya ya. Gen Y juga saya rasa sih ya seperti itu ya. Jadi ketika kita berelasi dengan Gen Z, dengan remaja-remaja kita jangan berpikir seperti kita berpikir ya. Jangan kita menganggap mereka mampu memahami seperti kita memahami. Karena dunia mereka sudah jauh berbeda. Jadi
Bagaimana dan sudah tentu kita yang dewasa, kitalah yang harus adjust sama mereka dan bukan mereka yang kita suruh adjust sama kita. Ya karena memang mereka belum mampu ya dan memang itulah tugas kita sebagai orang dewasa. Nah, tetapi kalau kita nggak mampu memproses emosi kita dengan sehat ya seperti yang kita pelajari 2 bulan atau 3 bulan lalu ya, itu kan kalau 3 bulan lalu kayaknya ya. Nah, itu kalau kita nggak punya kemampuan itu, wah kita gampang banget ke-trigger, gampang banget marah-marah ke anak-anak Gen Z ini ya. Dan mereka makin terbingung-bingung dan makin berjarak dengan kita dan mereka akan jadi makin masuk ke dunia maya. Karena dunia nyata itu terlalu menyebalkan gitu. Yang ada cuman mama yang marah-marah atau mama yang tidak ngerti aku. Nah, atau papa gitu ya. Kira-kira itulah yang banyak dirasakan. Jadi entah kita lebih bersikap kan kamu udah tahu kan udah sering dikasih tahu kok nggak ngerti-ngerti entah begitu atau kita kemudian mulai cari kesibukan lain karena kita merasa anak sudah besar tugasku sebagai orang tua sudah selesai. Justru masa remaja itu masa yang memang paling badai ya paling sulit. Kenapa? Karena anak sendiri sedang bingung dengan dirinya karena perubahan hormonal di dalam dirinya masa-masa pubertas ya. Di sisi lain ya ini ada pengaruh gadget ini. Nggak usah ada gadget ini, eh, kita ingat masa kita remaja dulu, itu aja juga udah struggle, ya nggak sih Bapak Ibu? Kalau kita ingat, saya ingat banget dulu rasanya waktu saya jadi remaja ya, kelas 7, waktu dulu namanya kelas 1 SMP kan ya, kelas 2 SMP, bingung sekali gitu, bingung kok tiba-tiba aku tadinya yang bisa guling-gulingan sama temen cowok, maksudnya kejar-kejaran, dorong-dorongan, guling-gulingan di rumput, bercanda, rasanya kayak bebas banget. Tiba-tiba, itu kan SD, maksudnya waktu SD ya, terus tiba-tiba, "Loh, kok asing ya ngelihatnya ya, kok kayak kok kalau disentuh kok rasanya toel gitu dong, rasanya beda." Itu bingung sekali gitu. Jadi kalau kita ingat-ingat masa remaja kita dulu ya, itu memang masa yang kita sangat bingung dan kita sangat butuh untuk ada orang yang menenangkan kita gitu. Tetapi sayangnya karena kita bingung, kita sendiri emosi kita juga naik turun. Nah, kita butuh orang yang bisa menenangkan kita, tapi sayangnya orang tua belum tentu bisa menenangkan karena orang tua juga ke-trigger. Ya karena mungkin nggak siap atau nggak paham bagaimana, lupa zaman waktu dulu remaja atau saat remaja dulu itu kita adalah orang yang harus diam, harus ini. Jadi kita taat sekali gitu ya, nurut banget sama orang tua walaupun kita sebel orang tua tapi kita tahan kita, lalu sekarang kita marah kenapa mereka nggak kayak aku dulu gitu ya, aku dulu kalau begitu wah habis gue dihajar sama orang tua, kenapa mereka seenak gitu ya. Jadi rasa marah kita, luka kita dari masa lalu pengasuhan yang berat kita terima saat kita anak-anak, sadar nggak sadar lalu kita tumpahkan ke anak-anak, itulah yang bikin kita gampang sekali ke trigger tuh. Makanya kemampuan kita mengenal diri, memproses emosi itu penting sekali ya. Nah, jadi itulah yang sering kali terjadi. Jadi nggak ada gadget aja pun kita tuh sebenarnya sudah sulit tuh di masa remaja. Apalagi dengan adanya gadget ini yang makin mengacaukan otak kita ya. Yang makin membuat sulit bersosialisasi, kemudian bikin sulit konsentrasi, otak bergerak terus. Ibaratnya ya, kayak mesin dinyalain terus 24 jam. Kita selalu alert sama yang namanya notifikasi. Jadi, ada notifikasi nggak ya? Ada apa ya? Sehingga begitu ada notifikasi senang, ada notifikasi senang, lalu otak mulai itu tadi ya, ada ekspektasi terhadap hal yang menyenangkan. Nah itu kemudian dopaminnya keluar, jadi nggak ada notifikasi pun kita akan ngecek, ada nggak ya gitu kan. Nah jadi dari yang dimulai dari kita alert kalau ada notifikasi, sekarang nggak ada notifikasi pun kita cari itu, karena otak kita rasanya kayak butuh, jadi seneng gitu ya. Nah itulah yang kemudian bikin alert terus, siaga terus. Nah itu yang bikin lelah dan gampang banget kepancing emosinya, istilahnya senggol bacok gitu ya, karena otaknya udah alert terus. Nah itulah yang banyak terjadi dengan anak-anak sekarang. Dan mungkin juga sebagian orang tua, karena saya juga temukan ya di sesi-sesi konseling, orang tua yang juga kira-kira ya begitu juga gitu. Jadi tanpa sadar juga sudah begitu dipengaruhi oleh sosial media, kemudian ya aplikasi-aplikasi yang saya pikir itu hal-hal yang kita perlu perhatikan ketika kita MC. Ini saya hanya mengingatkan, kita sudah pernah belajar tentang empati. Jadi ini harus terus dipelajari ya Bapak Ibu, menghadapi Gen Z, anak-anak remaja, maka empati itu sangat
sangat mutlak saya rasa ya. Kenapa? Karena kita perlu menjalin relasi dengan mereka. Kalau mereka melihat betapa kita itu stay ada di dekat mereka saat mereka lagi bingung, lagi marah, lagi apa, tapi ini mama tetap ada, tetap menemani, mama nggak kepancing, mama tetap tenang. Kita itu jadi kayak batu karang gitu loh buat mereka, tempat mereka kemudian akhirnya berlindung ke kita. Tapi kalau saat mereka begitu kita juga marah ya, mereka pasti pergi mencari orang yang atau apapun yang membuat yang sama dengan mereka sehingga mereka kemudian jadi lebih nyaman di situ. Dan empati ini sebenarnya tayangan gitu ya. Istilahnya buat lucu-lucuan aja ya. Tapi saya rasa ini sedikit banyak relate ya. Seringkali kita bukan mendengarkan anak kita, tapi kita lebih sibuk dengan apa yang sebenarnya kita pikirkan ya. Jadi rasanya pokoknya apa yang di pikiran kita inilah yang mau kita sampaikan. Nah, itu kita perlu kenali itu diri kita nih. Kalau memang fenomena ini ada ya pada Bapak atau Ibu di sini ya. Ada apa di diriku sehingga kok rasanya aku selalu ingin aku nih, apa yang aku anggap penting rasanya itu dan bukan tentang apa yang dikatakan anak ya. Jadi ketika kita sulit mendengarkan anak seperti ibu ini ya, tadi ini kan cuma contoh ya, contoh lucu-lucuan gitu ya, tapi saya rasa relate banget sih ya. Banyak orang tua seperti ini ya, jadi bukan mendengarkan anaknya. Kalau kita kira-kira seperti itu, coba cari tahu ada apa dalam diriku, mengapa aku begini? Apa yang membuat sadar nggak sadar ternyata pikiran kita dan diri kita lebih penting dari apa yang mau dikatakan atau dipikirkan anak. Jadi kan Ini juga udah pernah kita pelajari, saya cuma mau mengingatkan aja ya tentang ini bahwa kita mendampingi anak dan menolong dia satu langkah di atas apa yang dia sudah bisa gitu ya. Jadi bagaimana kita menemani mereka, ini sudah pernah kita bahas, simulasi, akomodasi, ingat nggak ini yang waktu itu saya bilang, ayo cari tahu ada apa di folder anak-anak kita ya, cari tahu ada apa di folder anak-anak kita tanpa kita sadari sebenarnya anak kita itu membentuk folder-folder dalam pikiran mereka. Apa isi folder mereka? Misalnya folder pacaran, isinya apa? Tahu nggak kita apa isi folder anak kita tentang pacaran? Apa yang selama ini mereka yakini? Kalau yang lebih banyak mempengaruhi mereka adalah medsos, maka saya rasa percayalah di dalam pikiran mereka yang namanya pacaran itu adalah tidak tabu yang namanya berhubungan seksual. Itu salah satu yang sangat kelihatan gitu ya di folder mereka. Kalau lebih banyak mereka dapat pengaruh dari media sosial ya daripada dari kita orang tua ya. Dan itu semua kan dimulai dari kecil. Apa nih isi mereka? Folder pacaran itu apa? Pacaran itu persiapan pernikahan kah? Atau pacaran itu adalah bersenang-senang? Apa tuh isi folder mereka? Ya macam-macam folder ini ya. Saya nggak ulangin lagi, hanya mengingatkan aja karena sebenarnya itu pernah kita bahas ya. Remaja ya, dari seragamnya kita tahu dia anak SMP dan uang sekolahnya itu ternyata nggak dibayarkan ke sekolah, tetapi dipakai untuk beli skincare. Itu yang saya lihat di medsos ya. Ini sekali lagi saya hanya ambil contoh apa yang ada di medsos. Sebenarnya ini mereka siapa tentu saja saya nggak kenal ya. Tapi ini salah satu kasus ya, karena ini ada ya kita jadikan contoh aja gitu ya. Jadi bagaimana menghadapi Gen Z ya, ketika kita sebagai orang tua melihat bertemu dengan remaja yang melakukan kesalahan. Dan saya rasa ya anak-anak pasti bikin salah lah. Mungkin enggak. Nah, kita aja yang dewasa masih bikin salah, gimana kita berharap anak kita nggak pernah bikin salah. Jadi, satu sisi kita sebagai orang tua yang harus siap bahwa memang anak akan melakukan kesalahan. Cuman tinggal sefatal apa kesalahannya kan gitu. Tapi kalau soal bikin salah ya pasti. Hanya mungkin ada yang fatal, ada yang tidak. Nah, fatal atau tidaknya saya rasa juga sangat tergantung dari pengasuhan kita. Dari kecil itu nilai-nilai apa yang ditanamkan. Nah, masalahnya sekarang, hal ini sudah terjadi. Coba kalau kita pikirkan ya, apa nih? Ada apa sih ini? Kejadian ini kejadian apa? Jadi kalau kita lihat anak ini, ternyata kan dia menggunakan uang sekolah untuk beli skincare. Maka lihat nih ya, di tasnya ini ya, di atas tasnya itu kan ya, ada macam-macam ini nih ya. Memang sekarang fenomena skincare luar biasa ya. Wah, luar biasa. Saya sampai heran gitu ngelihat. Orang itu kayak
rasanya kalau pori-pori itu kelihatan tuh kayak dosa gitu loh. Heran saya. Padahal kan pori-pori itu ya bagian dari diri kita lah. Emang kenapa kalau pori-pori kelihatan itu emang kenapa gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang sebetulnya nggak penting-penting amat, jadi penting banget gitu. Karena apa? Ya itu tadi, nggak jelas hidup ini apa. Kenapa? Ya itu tadi, balik lagi, nggak ada identitas diri yang jelas. Jadi kita nggak tahu kita tuh hidup untuk apa. Gitu. Jadi banyak sekali hal mendistraksi sana sini terus kita ngikut aja. Kalau kata iklan kulit itu harus mulus, ya lo kita ngikut. Kalau kata iklan pipi itu harus bersemu merah, ya lo kita ngikut. Nah, padahal sebenarnya itu perlu apa enggak? Kita tahu, gitu kan? Kalau kita jelas tentang aku ini siapa, lalu kita pikir itu nggak terlalu penting untuk mencapai tujuan hidupku, maka itu akan bisa kita abaikan. Tapi kalau anak nggak tahu untuk apa dia hidup, dia ini lagi di fase membangun apa sih? Aku ini lagi ada di mana mau ngapain? Kalau orang tua nggak ngajarin itu ke anak, ya anak bingung. Sehingga apa yang kalau kok semua orang putih seakan-akan cantik itu adalah putih, maka dia akan aduh aku hitam, gimana cara biar aku putih kan jadi begitu tuh. Jadi harus ada. Jadi saya tuh jadi pernah ngobrol sama teman-teman gitu kan, terus dia bilang gini, pakai primer dulu. Primer apaan tuh primer? Saya bilang primer untuk ini apa, foundation. Oh, alas bedak, bukan itu primer. Apa itu primer? Saya benar-benar nggak tahu. Lalu akhirnya mulailah saya diceritain tentang tahap-tahap untuk persiapan make up. Jadi ternyata sebelum kita bisa pakai bedak itu ada 7 atau 8 benda apalah itu yang harus ditaruh dulu di muka kita, barulah dikatakan muka kita siap menerima bedak. Saya pikir rumit banget hidup ini ya. Jadi saya bilang, nggak peduli saya itu nggak ada hubungannya dengan tujuan hidup saya. Itu tidak membuat saya jadi lebih mudah mencapai tujuan hidup saya. Justru itu memperumit hidup saya. Nggak mau, saya bilang. Apalagi kalau dihitung-hitung, berapa juta itu? Waduh, saya mendingan beli tiket pergi ke daerah mana gitu yang ngajarin mereka di sana sosialisasi kesehatan mental gitu misalnya, daripada saya pakai buat beli skincare. Nah, itulah yang menjadi titik krusial yang namanya identitas diri. Kalau kita ketemu identitas diri kita apa, waduh itu sebenarnya setengah masalah hidup ini sudah selesai. Tapi begitu nggak ketemu, walau kita kemana-mana. Misal contoh ya, kalau saya mau udah tahu bangun pagi saya mau ke Bandung, maka saya akan bangun pagi, siap-siap pergi ke Bandung. Lalu ada teman ngajak, jogging yuk. Nggak mau saya karena saya mau ke Bandung. Walaupun jogging itu sehat, tapi karena saya punya tujuan, enggak. Terus makan bakso yuk, ada yang enak nih. Enggak, karena saya punya tujuan. Tapi coba nggak punya tujuan. Diajak ini ayu, diajak situ ayu, ayu. Tapi terus apa nih hidup ini? Ya udah muter-muter aja di situ. Nggak tahu apa tujuan. Nah, ini kita perlu memahami hal-hal seperti itu untuk kita bisa menilai anak ini gitu ya. Jadi apa yang terjadi selama ini? Saya tentu saya tidak ingin menilai orang tuanya atau menghakimi orang tua atau apa enggak ya, karena ya kita semua punya kisah kita masing-masing lah ya. Tapi ya sudah, ini sudah terjadi. Kalau kita jadi orang tuanya, apa yang akan kita lakukan? Saya rasa pertama tentu saja kita perlu berempati tadi itu ya. Empati. Empati itu apa? Mampu memahami rasanya jadi anak. Dan kita mulai memikirkan apa yang terjadi pada dirinya, apa yang dia pikirkan sehingga beli skincare itu menjadi begitu penting buat dia. Gitu. Apalagi kalau inilah pertama kali dia melakukan itu. Nah, kalau dia udah berkali-kali, misalnya ya, nggak jujur soal uang, nah itu mah masalah orang tua berarti. Kalau dari dulu sudah terjadi, kenapa itu tidak diselesaikan masalahnya sehingga akhirnya berlarut-larut jadi sebesar ini. Tapi misalnya ini pertama kali terjadi gitu ya. Saya rasa yang lebih penting itu adalah menolong anak ini menyadari bahwa apa nih yang terjadi pada dirinya sehingga skincare jadi demikian penting buat dia. Saya membayangkan seperti anak yang merasa dirinya tidak cukup gitu ya. Kalau aku nggak putih, aku tuh nggak cukup. Kalau aku nggak semu-semu merah, kalau kulit nggak mulus tanpa kelihatan pori-pori sedikit pun, harus rata semua nih ya. Wah, dan glowing, harus glowing gitu ya. Kalau nggak begitu maka aku ini nggak cukup. Aku nggak cukup berharga. Aku nggak cukup layak untuk ada di lingkungan sosial. Waduh, itu sedih sekali. Itu sedih sekali. Sehingga bayangin anak yang seperti itu lalu dimarahin. Maka ketika dia, ya lihat tadi, selama dimarahin dia scrolling terus. Itu ada orang tua yang, kamu ini malah scrolling terus, nggak sopan. Wah, makin marah gitu ya. Tapi saya rasa salah satu yang membuat dia scrolling terus ya karena dia merasa sangat nggak nyaman gitu ya.
sehingga melarikan diri dengan jadi scrolling terus gitu. Tapi akibatnya memang dia nggak dengar orang tuanya. Nah, inilah yang terjadi kalau kita menghadapi masalah dengan emosi ya. Jadi kita sulit empati, sulit melihat gitu apa yang terjadi, sehingga masalah jadi nggak selesai. Tentu saja sekali lagi saya nggak tahu konteksnya bagaimana ya. Saya bicara dengan kira-kira secara umum seperti apa, dan terutama sebenarnya saya bicara mengaitkan dengan kasus-kasus konseling yang saya sering temukan gitu ya. Jadi ini sekedar contoh aja sih. Jadi berelasi dengan Gen Z ya itu memang tidak mudah dengan remaja, tapi itu tadi ya, memahami tahap perkembangan mereka, memahami situasi mereka, memahami dunia maya yang begitu nyata bagi mereka, itu akan menolong kita kemudian untuk bisa tentu saja memanfaatkan menggunakan skill-skill kita ya, skill untuk empati, skill untuk memproses emosi kita, skill untuk berkomunikasi secara empati. Itu semua udah ada ya, udah kita pelajari di modul-modul sebelumnya. Jadi ini kira-kira modul ini adalah untuk kayak wrap up-nya ya, apa yang sudah selama ini kita pelajari. Sehingga daripada marah-marah dan mengancam anak ini, saya rasa karena dia masih SMP, dia masih bisa ditolong, menolong dia untuk punya cara pola pikir yang lebih sehat. Karena kan berarti cara berpikir dia kacau ya, ya wajar namanya anak SMP. Orang tua lah yang seharusnya menolong dia menolong dia untuk tahu bahwa dia punya cara berpikir yang kurang tepat, dan itu membuat dia membuat keputusan yang juga jadi nggak tepat gitu ya. Dan itulah tugas kita sebagai orang. Oke, saya selesai sampai di sini. Mungkin kalau ada jawab kita teruskan. Terima kasih. Saya kembalikan. Silahkan, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Mungkin saya dulu kali Ibu Agape ya. Ini sharing tentang kasus konseling Ibu aja kali kan. Karena sekarang tuh anak-anak tuh kan kayak sama handphone tuh udah jadi ketergantungan ya Bu. Dan misalnya di saudara-saudara saya aja gitu kan, saya berusaha ngasih tahu ke orang tuanya, which is sepupu saya gitu, untuk membelikan buku atau apa. Itu tuh susah sekali gitu. Dan anak ini kelihatan, memang anak ini masih umur 9 tahun ya. Kalau udah nggak megang HP, langsung godain anaknya, adeknya lah. Ya itu tadi, kegelisahannya tuh langsung muncul gitu kan. Nah, gimana tuh ya Bu? Maksudnya bagaimana Ibu memberikan konseling ke orang tuanya nih supaya bisa melakukan hal-hal yang kegiatan yang tanpa HP ini gitu. Karena orang tuanya juga semuanya scrolling-scrolling juga gitu kan. Ya itu memang. Iya gitu, gimana ya Bu? Mungkin Ibu ada pengalaman gitu supaya nih orang tuanya bisa lebih kreatif atau apalah gitu. Ya, ya betul. Memang kebanyakan ya, kenapa anak edik ke handphone ya? Karena dari kecil dikasih handphone sama orang tua kan, kira-kira seperti itu. Kenapa orang tua dari kecil kasih handphone ya? Karena orang tua juga handphone terus gitu ya, sehingga anak terbiasa melihat orang tua handphone ya. Dia juga merasa bahwa handphone itu eh, sesuatu yang mutlak dalam kehidupan lah, kira-kira kan begitu. Jadi bagaimana menolong? Saya pikir biasanya kemudian orang tua itu ketika ngomong akhirnya jadi ketemu bahwa di diri mereka sendiri juga banyak kegelisahan gitu kira-kira ya. Dan kemudian kecenderungan untuk kemudahan. Jadi rupanya cara berpikir, jadi ada beberapa cara berpikir yang tidak efektif ya. Jadi ada satu teori yang kemudian dia menyimpulkan bahwa ada tiga, secara sangat garis besar, ada tiga cara berpikir tidak efektif yang dimiliki manusia, yang kita miliki tanpa kita sadar, yang kalau tidak ada krisis mungkin nggak pernah kita challenge pikiran itu dan nggak pernah ketemu bahwa oh cara berpikirku begitu ya. Nah kira-kira seperti itulah ya. Jadi nih kok klien datang dan lain-lain, kemudian baru mulai setelah di challenge dan diproses, kemudian oh baru ketemu rupanya ada cara berpikir begitu. Apa itu? Salah satunya adalah hidup itu harus mudah. Hidup itu harus mudah. Kalau nggak mudah berarti hidup ini menyebalkan, brengsek lah hidup ini, kira-kira begitu. Yang kedua adalah orang itu harusnya baik sama aku. Kalau orang nggak baik sama aku, berarti dia itu orang yang jahat. Lalu yang ketiga, aku itu harusnya berhasil. Kalau sampai ada yang nggak berhasil, berarti aku ini apa ya, parah gitu ya, loser lah ibaratnya begitu. Jadi
Itu 3 pikiran paling utama yang kemudian nanti bisa terpecah-pecah jadi sekitar 10 sampai 12 unhelpful thinking pattern yang biasanya kita tahu ketika kita belajar CBT misalnya gitu ya. Kan ada tuh pola-pola pikir. Nah, tapi kalau ini teorinya si Albert Ellis nih, dia membagi jadi 3 itu. Nah, jadi salah satu ternyata adalah hidup itu harus mudah. Itu ternyata banyak sekali tanpa sadar orang tuh punya cara berpikir seperti hidup itu harus mudah. Sehingga ketika anak misalnya, aduh mikirin harus dikasih, kan anak kan waktunya banyak sekali. Lalu kita mulai mikir, gimana caranya nih? Harus kasih kegiatan, harus ini, aduh males, aduh capek, aduh ini, aduh itu gitu kan. Aku pengen santai. Nah itu tuh mulai. Jadi tanpa sadar punya cara berpikir hidup itu harus mudah. Kan hidup itu nggak harus mudah. Memang hidup itu bukan untuk mudah. Kalau mudah ya kan nggak begitu gitu ya. Nah itu yang kemudian kita harus tolong orang menemukan ada cara berpikir apa yang nggak efektif dan itu harus di-challenge dan itu harus diubah. Nah, itu memang untuk prosesnya. Nah, salah satu yang bisa menolong untuk anak-anak adalah sebenarnya begini, anak-anak itu sebenarnya kan juga gelisah. Mereka tuh juga sebenarnya kalau ada pilihan lain, mereka tuh seneng loh. Misal kemarin saya baru bikin acara di anak-anak remaja, lalu saya kasih sekian waktu untuk kasih kegiatan ini itu, terus habis itu saya tanya, kalian lebih seneng ini atau duduk scrolling? Lebih seneng ini. Iya, sebenarnya duduk scrolling itu juga melelahkan dan bikin dan memang karena itu tadi dopamin loop itu istilahnya kan dopamin loop itu ya. Jadi pengen lalu kemudian kita cari sesuatu seneng tapi lalu cepet hilang. Lalu kita jadi cari lagi nah dopamin loop. Dopamin loopnya apa tuh gadget itu kan sangat instan ya. Itu namanya dopamin instan. Beda dengan dopamin loop kalau natural kita dapat dengan bekerja keras misal. Kita bandingkannya begini deh kira-kira. Eh, kita pesan makanan pakai eh, GoFood misalnya atau GrabFood apalah gitu ya. Itu kan kita akan dapat makanannya cepat. Lalu kita juga senang, oh ada makanannya enak, makan selesai. Beda banget dengan kalau kita masak. Kalau kita masak kan from scratch gitu ya. Kita cari itu, kita kupas, ketemu buah yang bagus, seneng gitu misalnya. Terus bisa tawar-tawaran, bisa beda 1.000 perak aja udah seneng gitu misalnya ya. Nah, jadi itu kesenangan yang pelan-pelan, pelan-pelan gitu ya. Sampai akhirnya nanti kita bisa masak, baunya enak gitu ya. Naik pelan-pelan itu jadi dopamin loop-nya itu perlahan tapi stabil. Jadi nggak yang kalau yang instan itu itu bikin gelisah gitu ya. Apalagi kalau kemudian makin udah bosen itu makin turun, wah itu bikin gelisah. Kalau yang natural itu beda sekali. Nah, oleh sebab itu salah satu caranya adalah mulai kasih anak pengalaman-pengalaman untuk mereka dapat dopaminnya secara natural. Misalnya ajak anak trekking, misalnya keluar, atau ajak anak berenang, olahraga. Jadi bagaimana mereka dari yang gerakan yang tadinya nggak bisa, lalu jadi bisa. Karena itulah yang akan menimbulkan motivasi untuk mengulang. Nah, memang orang tua harus kerja keras untuk itu, gitu ya. Nggak bisa kemudian menganggap bahwa harusnya anak bisa sendiri, ya nggak mungkin, gitu kan ya. Nah, itu ya perannya orang tua sih yang melakukan itu. Kira-kira gitu mungkin, Bu? Iya, iya Bu, memang nggak gampang ya. Jadi kan kalau saya tuh sering bilang sama saudara atau kenalan tuh memang akhirnya orang tua yang perlu belajar parentingnya kan. Karena kalau orang tuanya sendiri udah apa ya, males berpikir atau apa kan ngasih kegiatan-kegiatan itu terus capek mau pergi sama-sama anaknya juga capek lah udah biarin aja deh. Udahlah biar diem, biar aja nonton HP kan gitu kan jadinya aduh. Itu tuh Iya, itu yang memang. sulit gitu kan untuk menarik mereka punya apa interest lain selain HP-nya mereka Iya, gitu. iya. Yang agak mendingan sebenarnya adalah nonton film. Sebenarnya itu agak mendingan Hmm. dengan catatan filmnya panjang, setengah jam, 1 jam. Hmm. Lalu filmnya baik, ada nilai-nilai yang baik. Lalu yang ketiga adalah orang tua menemani, lalu diskusi. Jadi Hmm. sambil ngobrol, sambil nunjukin, sambil ngeliat. Nah itu agak mendingan. Hmm. Ya, lumayan lah. Ada 1 jam kegiatan itu agak mendingan karena di situ ada narasi, ada percakapan, ada alur, ada cerita, ada memaksa anak untuk fokus. Tidak-tidak itu masih agak lebih mending lah ya. Walaupun tentu saja bukan artinya nonton terus ya, yaitu ya 1 jam lah gitu. Itu masih agak lebih mending sih bila Hmm. butuh alternatif ya daripada kasih anak scrolling scrolling begitu. Iya.
Dari yang lain mungkin Kak Novi atau Miss Lia, Kak Iren, Kak Deborah, Miss Tuti, Kak Nurmelia. Untuk Putri mungkin ada ini Putri. Ibu, sambil ngecharge baterai sebentar ya. Silakan Ya, Kak Tuti dulu. ya, WK, Ibu Agape. Saya mau sharing tentang anak murid saya yang tadi Ibu Agape dan Bu Eka bilang ya, ini gimana? Anak kecil sih anak murid. Jadi setelah selesai belajar sama saya tuh, dia biasanya minta HP ke mamanya gitu. Mamanya lagi kerja, dia main HP deh tuh gitu kan. Nah, biasa main HP di kelas pun jadi kayak dia nggak konsen, dia jadi kayak tangannya dia gerak-gerakin kayak main mobil-mobilan. Jadi dia ternyata gamenya itu tentang mobil-mobilan. Jadi di kelas pun masih begini-begini sampai belajar. Nah, dia setelah selesai belajar sama saya tuh dia langsung main HP kan. Nah, saya sih siasatin beberapa hari ini. Jadi setelah saya belajar sama saya suruh dia belajar lagi, duduk ke samping saya. Jadi saya kasih kayak apa sih? Dia mesti tracing alfabet, huruf gitu kan. Ya mau sih beberapa hari ini ya ada kemajuan sih gitu. Jadi ayo belajar jangan main HP lah dulu gitu kan. Jadi seperti Ibu Agape bilang itu emang mesti dikasih, kita sebagai orang dewasa mesti ngasih suatu kegiatan, jangan main kasih aja nih main handphone gitu kan. Mamanya kan lagi kerja juga kan. Jadi udah jangan ganggu saya dong main HP gitu kan. Jadi bener juga sih Ibu Agape bilang tadi. Nah saya kasih dia kegiatan ya lumayan sih 1 jam lah dia mengerjakan alfabet gitu kan, nulis-nulis sampai dia udah bisa bikin huruf namanya sendiri. Jadi saya bilang nah bener juga nih Bu AKP dia, berarti kita sebagai nggak hanya sebagai orang tua, sebagai guru pun juga bisa membantu seperti itu ya Bu Eka ya. Jadi ya betul Bu, seperti itu Bu AKP. Jadi ya kita harus caranya segitu, biarpun kita apa sih ya mungkin capek ya, udah sendiri aja kamu gitu kan kasih HP, sebenarnya itu nggak boleh sih. Kita kasih anak memang sesuatu untuk dia kerjakan tuh sebenarnya. Iya, Iya, betul. terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Mungkin bisa diteruskan dengan nanya gimana rasanya ketika tulisan udah bisa nulis gitu misalnya ya. Jadi area-area afeksinya itu dihidupkan. Supaya dia bisa, iya ya, lebih enak begini ya gitu loh maksudnya. Untuk dia mulai mengenali bahwa ini lebih menyenangkan daripada main HP gitu. Sehingga termotivasi, ada motivasi. Jadi gimana? Kemarin kamu belum bisa nulis, sekarang tulisanmu udah rapih. Gimana rasanya bisa menulis dengan rapi? Misalnya gitu. Nah, itu kan akan menolong dia makin termotivasi untuk menulis. Nah, misal begitu ya. Ya, baik. Bu. Terima kasih, Bu Tuti, untuk ceritanya. Ibu Agape, keponakan saya ini Gen Z nih Bu, usia kuliah. Dari catatan Ibu yang saya lihat ada juga adalah mereka itu mager Bu, mageran. Jadi jadi diajak apa? Enggak, diajak apa? Enggak. Jadi saya juga bingung kan. Ini anak-anak ini maunya apa sih? Maksudnya kesenangannya tuh apa sih kan kalau kita di zaman saya generasi X Bu sama seperti Ibu. Jadi kita kan senang main di alam gitu kan. Mereka tuh kayaknya di alam panas, alasannya gitu, panas. Kemudian maunya apa jadi? Ya udah di rumah aja gitu. Itu yang membuat saya gimana ya caranya membuat mereka bergerak atau paling nggak mereka beraktivitas fisik lah gitu. Terus satu lagi yang saya perhatikan adalah mereka itu iya kalau diajak ngomong, gimana kalau kamu jangan kalau misalnya apa gitu eh, em, di- mengerjakan sesuatu ditunda-tunda gitu kan. Beresin tempat tidur, iya. Jawab iya Bu, tapi kemudian sejam lagi ya nggak ada iyanya gitu. Nah, ini apakah kan nggak bisa kita bercerewet terus kan Bu ya, maksudnya mereka juga sudah usia berangkat besar gitu kan, tapi kan kalau nggak ada batasan itu juga mereka nggak tahu bahwa ya iya itu harus dikerjakan, nggak jangan bilang iya tapi nggak dikerjakan gitu. Eh, ini gimana ya Bu, pelan-pelan membuat mereka sadar atau memang ini periodenya? Iya. Jadi memang fasenya ya, fase di mana anak sedang ingin mencoba sesuatu, pokoknya aku maunya begini. Kan itu fasenya. Karena memang mereka lagi membentuk jati diri. Bukan artinya lalu dibiarkan tentu saja, tetapi
juga bukan artinya disuruh-suruh dan dicerewetin. Kenapa? Karena saat mereka masuk masa remaja ini nih, SMA, misalnya SMP, SMA atau kuliah-kuliah awal, itu kan mereka merasa mereka tuh udah bukan anak-anak lagi, karena kan mereka udah keluar tuh dari rumah, udah kumpul sama temen, dan mereka udah nggak merasa mereka anak-anak lagi. Sehingga yang paling mereka nggak suka itu yang namanya dikasih tauin. Itu tuh nggak suka banget. Jadi sebenarnya pengen mandi, begitu dibilang, oh kak, mandi dong. Oh, udah langsung males malah mandi. Kan begitu tuh. Jadi memang mereka tuh sangat nggak suka dikasih tauin. Jadi bagaimana caranya? Ya sekedar misalnya kita bicara sesekali atau misalnya di pagi hari, kamu hari ini mesti ke kuliah jam berapa? Jam 10 misalnya begitu kan. Oh, ya udah, berarti kamu mesti siap-siap jam berapa segala macam kamu udah tahu? Iya, tahu. Ya sudah, biarin aja. Nanti perkara dia telat, perkara dia apa ya sudah itu resiko. Nah, tetapi memang kalau sudah kuliah resikonya lebih besar. Kenapa? Karena dosen-dosen nggak mau tahu. Mau telat, mau apa, nggak mau tahu. Itu akan lebih efektif saat anak masih SMP, SMA, SD itu jauh lebih efektif karena sekolah masih ngurusin. Jadi kalau ketika kita ya udah terserah telat ya telat, tar kamu dihukum, maka mereka memang akan dapat hukuman. Di kuliah kan kagak. Jadi beda. Jadi memang ini hal-hal yang harus dilakukan sebenarnya di saat masih di usia sekolah. Begitu udah kuliah ya sudah. Nanti kehidupan yang akan mendidik dia. Ketika dia udah nggak bisa ya nanti akan ada. Tapi ya apa fungsi kita menemani mereka untuk ada. Jadi bukan tuh kan, makanya dia, nah itu tuh kalimat tuh kan gitu kan, itu tuh memang harus dicoret dari kosakata kita ya. Jadi ya udah menemani mereka ketika mereka ternyata baru sadar mereka melakukan kesalahan. Jadi misalnya saya ada konseling anak remaja yang wah itu saya struggle banget, saya benar-benar bukan saya struggle gimana ya, tapi maksud saya karena saya sangat ingin menolong dia melalui proses konseling ya, tapi dia sulit sekali ditolong. Jadi ya udah saya pikir saya temani dia, ya saya temani, pokoknya saya tahu saya banyak dibohongin, saya temani saja dia gitu, saya dengerin. Tentu saja ada skill-skill yang saya ajarin dan lain-lain, tapi saya tahu dia masih terus membohongi saya. Sampai satu saat tiba-tiba dia bilang begini, wah ternyata semua yang Bu Agape bilang itu benar ya, saya ternyata begini, 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 dan karena itu sekarang saya mau berubah menjadi begini-begini, saya akan begini-begini, saya akan gitu. Jadi, nah terus apa yang saya katakan? Sama sekali saya nggak ngomong, nah makanya, kalau aja dari dulu kamu dengerin, kamu nggak akan masuk ke masalah yang begini. Ah, enggak, saya nggak ngomong. Saya cuma bilang begini sama dia, wah kamu mulai masuk ke fase dewasa ya. Saya bilang, begitu kamu mulai bisa mengambil keputusan atas maumu sendiri, itu artinya kamu mulai masuk ke fase dewasa. Teruskan prosesnya. Yang saya bilang sama dia. Wah itu dia ini sekali ya, waktu itu mendengar itu dia sampai kayak gitu terbelalak gitu ya, karena dia mungkin nggak menyangka ya, karena orang-orang banyak motbahin, banyak ini segala macam, mungkin dia nggak menyangka. Saya rasa dia kemudian tahu sih bahwa saya sebenarnya tahu bahwa dia bohongin saya gitu, tapi rupanya karena saya sama sekali nggak mencecar, nggak berusaha, nggak ada usaha untuk membuktikan dia bohong, itu nggak saya lakukan. Tapi saya lebih banyak menerima dan menolong dia untuk aware bahwa ya yang lu bohongin tuh dirimu sendiri loh, nggak ada yang kamu bohongin orang lain. Nah ini yang kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh nggak kuat di sininya. Jadi rasanya kalau anak bikin salah, kita perlu banget membuat mereka merasa bersalah gitu. Jadi lah kita aja yang dewasa nggak suka dibegituin ya nggak sih, apalagi anak-anak yang secara mental mereka belum sekuat kita. Jadi nanti begitu mereka udah ngomong sendiri, ya sudah itulah berarti ya. Nanti mereka akan ketemu. Nah, saya rasa sih itu sih ya yang kita perlu perjuangkan sebagai orang tua, dan untuk itu butuh modal kemampuan memproses emosi kita. Supaya kita nggak gampang marah-marah nih ke anak-anak ya. Dan kita sendiri nggak tersinggung gitu loh. Nggak take it personally gitu ya. Kalau mereka bohong kita, kurang ajar banget nih anak. Mereka kan sebenarnya bukan lagi ngebohongin kita, tapi mereka sedang bingung nih, dengan lagi cari aman lah kira-kira begitu ya. Kalau anak suka berbohong berarti kan mereka merasa nggak aman, sehingga mereka merasa perlu berbohong. Nah, itu kan salah satu hal ya yang kita bisa lihat. Itu mungkin Bu. Ini ada pertanyaan di chat dari Ibu Nurmelia atau Kak Nurmelia ya. Bagaimana memotivasi anak remaja untuk menguasai berbagai skill yang akan dibutuhkan di masa depan, misalnya main musik. Sementara anak lebih suka olahraga. Anak ingin hanya fokus pada hal yang disukai. Sementara orang tua ingin anak punya berbagai kemampuan untuk bekal di masa depan. Nah,
Memang ini saya rasa salah satu struggle kita juga sebagai orang tua ya, kekhawatiran kita akan masa depan anak ya. Jadi kita berpikir udah jauh banget ke depan, hati-hati kita nggak melihat apa yang di depan mata. Nah, itu yang salah seringkali kita perlu perhatikan. Jadi, karena pikiran kita begitu jauh ke depan, kita nggak melihat kondisi anak saat ini seperti apa. Ya, karena justru dengan menolong dia yang di dalam realita yang ada di sekarang, itulah cara untuk membawa dia selamat, aman sampai ke masa depan. Nah, tetapi kalau pikiran kita ke masa depan, kekhawatiran, aduh nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti kalau begini, lalu anak kita cekokin dengan segala macam hal yang kemudian sebenarnya bikin dia jadi tertekan. Nah, justru kekhawatiran kita malah akan jadi kenyataan. Saya nggak tahu kondisi anak ibu seperti apa, apakah main musik akan membuat dia tertekan atau enggak, ini saya nggak tahu ya. Saya hanya bicara secara umum, ada banyak kasus di mana anak-anak dipaksa oleh orang tua, misalnya yang paling banyak sih les matematika ya. Jadi ada anak yang sampai Sakamoto, Kumon, Sempoa, apa lagi ya, itu semua les matematika semua diikutin karena merasa bahwa matematika itu sangat penting bagi kehidupan. Tapi akibatnya anaknya udah di sekolah stres sama matematika, pulang ke rumah stres karena harus, jadi akhirnya stres terus tuh anak. Jadi justru malah makin merosot, makin dimarahin, makin wah, jadi kacau. Jadi anak ini yang tadinya baik-baik aja akhirnya jadi depresi. Jadi kasihan sekali. Tentu saja saya nggak bilang anak ibu begini ya, atau konteks ibu persis seperti, saya nggak mengatakan begitu karena saya tidak tahu, tapi hanya untuk menjelaskan bahwa hal-hal semacam itu bisa terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menurut saya adalah bagaimana kita mengenali anak kita. Apakah memang main musik sedemikian dibutuhkan untuk kebutuhan, untuk kehidupan dia di masa depan? Saya rasa kita juga nggak tahu ya. Jadi menemukan anak ini minatnya apa yang dia sukai. Yang penting dia menikmati dulu. Dia menikmati belajar, menikmati mengasah keterampilan. Kalau dia sudah menikmati itu, di dalam pergaulannya nanti, itulah yang akan membuat dia jadi kepingin mengeksplor ini, kepingin mengeksplor itu gitu. Tapi kalau anak udah tertekan atau udah nggak suka, itu biasanya kalau anak nggak nyaman dengan diri, dia cenderung menarik diri. Kenapa? Karena begitu anak itu seringkali, misalnya kita berkeluh kesah, atau kok kamu ini, kok kamu begitu, mestinya kan kamu gini, ini bagus loh buat kamu, mestinya misalnya nih ya, misal ada konteks seperti itu, biasanya anak lalu merasa dirinya gak cukup, merasa diri buruk, lalu mulai menarik diri. Nah, itulah yang kemudian mulai bikin anak tertekan ya, dan biasanya kemudian udah muncul dampak-dampak yang lain. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah menolong anak menemukan minatnya apa. Nih kan dia minat di olahraga. Justru olahraga itulah yang dikembangkan supaya dia punya sense of competence-nya itu aja dulu. Dia mulai merasa mampu, oh aku mampu ini, sehingga dia bangga dengan dirinya, dia nyaman dengan dirinya. Nah, kalau dia nyaman dengan dirinya, itulah yang akan menolong dia nyaman untuk eksplorasi. Tapi begitu udah nggak nyaman dengan diri, banyak tertekan, merasa nggak cukup, merasa selalu salah, nah itu biasanya anak nggak mau eksplorasi. Ya, jadi kalau memang musik itu dia butuhkan, kan dia kemudian akan eksplorasi. Ya, ini lumayan nih tentang musik. Biasanya soal bahasa yang seringkali jadi masalah ya. Orang tua yang kepingin anak punya 3 bahasa, harus bisa 3 bahasa. Wah, anaknya malah jadi stres nggak karu-karuan. Kira-kira mungkin begitu ya, Bu ya. Karena kita juga nggak tahu apa sebenarnya yang nanti anak ini seperti apa. Tapi maksud saya begini, justru yang namanya kemampuan yang paling penting untuk anak itu adalah mentalnya ya, mentalnya yang sehat, cara berpikir yang sehat, kemampuan dia memproses emosi secara sehat, kemampuan dia untuk bersosialisasi, berelasi, menolong, kemampuan dia untuk tidak impulsif, itu sebenarnya yang lebih penting jadi modal dia. Musik, olahraga, atau bahasa itu kan keterampilan ya, sesuatu yang bisa dilatih. Tetapi tentang hal yang mendasar ini nih ya, bagaimana anak itu punya cara berpikir yang sehat, mental yang sehat. Nah, itu justru yang sebenarnya lebih penting untuk jadi modal dia tuh di masa mendatang ya. Kira-kira begitu menurut saya ya. Baik, terima kasih Oke, Bu ini Gabe. Ya. Miss Lia, silakan. Selamat sore Ibu Agape. Ini jadi sesuai banget dengan situasi yang sedang saya alami nih. Saya punya anak remaja umur 15 tahun. Nah, situasinya adalah
Anak saya ini baru memasuki SMA, perpindahan dari SMP ke SMA. Namun SMA-nya itu budayanya beda sekali waktu zaman dia di SMP. SMP mungkin budaya belajarnya tidak terlalu ketat ya kan. Terus tidak banyak ditegur, banyak dibebaskan segala macam. Pada masuk ke sekolah yang baru SMA ini beda sekali. Jadi peraturannya juga ketat, PR banyak, ujian setiap hari segala macam. Jadi dia sedang beradaptasi, lagi struggle banget. Nah, suatu hari ini kan dia baru kali ini ngerasain namanya remet, pengulangan ujian kayak itu ya. Itu tuh bener-bener kelihatan tuh dari mukanya tuh kayaknya, duh, kok belajar terus ya. Waktu SMP itu kayak aku main-main, kok SMA dia belajar terus. Suatu hari dia tuh pagi-pagi bilang ini, aku kok, Bun, I don't have any motivation to go to school. Gitu. Jadi terus saya nggak tahu, saya langsung kenapa karena kamu remet, nilai kamu jelek lagi, terutama math itu kan dia kayak udah berkali-kali remet terus gitu. Eh, ya gitu deh katanya gitu kan, itu pagi-pagi deh gitu. Cuman dia tetap aja dia pergi ke sekolah gitu kan, seni pulang dia happy lagi gitu. Terus nanti keluar lagi nilainya. Jadi itu emang di awal-awal term ini tuh dia lagi struggling dengan nilainya yang banyak banget tuh turun. Nah, pertanyaan saya tuh kadang em, saya juga lagi mau, dan anak ini juga sepertinya lebih senang tuh kalau ditegur oleh lingkungan sekolahnya, gurunya dibanding kalau saya yang beranjak. Contohnya, potong rambut dong mas. Itu kayaknya kamu kan udah punya peraturan nggak boleh panjang, dia kan sudah ditegur. Wah pokoknya teguran tuh banyak banget. Oh, nggak apa-apa bu, nanti ibu belum ditegur sama guru kok, gitu loh. Jadi kayaknya lebih seneng ditegur oleh guru dulu, baru baru dia mau lakuin gunting rambut atau segala macam. Nah, kadang tuh anak ini kan bisa menutupi ekspresinya di depan orang tuanya gitu, kayak supaya oh nggak apa-apa bunda, aku tahu kok, aku tahu apa yang aku lakukan, tenang aja, don't worry about me gitu-gitu kan, kayak menutupi. Tapi kadang saya sedikit khawatir eh, apa apa takutnya ada di momen saya miss gitu loh. Kapan dia yang lagi stressful banget, tapi saya bisa miss. Itu apakah tanda-tanda itu tuh bisa nggak sih dilihat dari dia anak? Anak ini tuh nggak mau kita tuh khawatir. Dari kecil masalah gitu. Jadi kayak menutupi gitu kesusahannya dia gitu loh. Seperti itu. Itu gimana Ibu Agape kalau menghadapi remaja yang tenang Bunda, tenang, aku bisa kok, I can do it gitu. Tapi tiba-tiba dia suatu masa dia mengeluh, tapi nanti pulang sekolah happy lagi gitu. Seperti itu. Em, saya rasa bahwa dia terbentuk menjadi anak yang selalu ingin bundanya senang, nggak ingin bundanya melihat sesuatu yang mengkhawatirkan dalam dirinya. Saya rasa itu mungkin ada sebabnya ya. Apa yang membuat lalu ada cara berpikir begitu di dalam dirinya? Apa yang dia lihat dari bundanya sehingga kemudian dia jadi memilih ingin bikin bundanya tenang saja. Nah, itu ada sesuatu, itu satu sisi ya, itu mungkin perlu Hmm. dipikirkan ada apa. Hal lain adalah em, ketika dia misalnya mengatakan, oh aku udah nanti tunggu ditegur aja, udah itu kan sebenarnya adalah ekspresi dia untuk seperti mau mengatakan aku mau melakukannya dengan caraku gitu. Sedang mau coba-coba caranya Mm-mm. sendiri dan itu kan tidak apa-apa selama memang tidak sesuatu yang kritis gitu kan, nggak ada urusan hidup dan mati atau apa dihukum guru mah ya sudah biarkan itu kan Hmm. bagian dari proses dia belajar. Nah, lalu hal ketiganya adalah bagaimana supaya kita jangan sampai miss kalau ada sesuatu yang memang kritikal kan itu kan yang menjadi masalah kita. Maka saya rasa salah satunya adalah dengan kita menolong dia menjadi lebih tenang dengan kita sendiri menjadi lebih tenang. Misalnya begini, ketika dia bilang, aduh Bun, aku nggak punya motivasi sekolah. Lalu kita mengatakan begini, iya ya, kadang-kadang memang motivasi kita bisa hilang ya. Ya, misalnya Hmm. begitu. Nah, itu akan menolong dia untuk melihat, oh, ternyata Bunda nggak apa-apa tuh kalau aku kehilangan motivasi, misal begitu. Ternyata Hmm. Bunda bisa menerima ya hal yang tadinya terasa kayak negatif nih. Oh, ternyata Bunda bisa terima. Ah, Kalau itu kita lakukan secara konsisten, maka anak akan bisa melihat bahwa kita tenang, sehingga dia akan mulai lebih percaya untuk, oke, kalau aku cerita sesuatu, Bunda bisa nih, hatinya tuh cukup lapang untuk menerima itu dengan tenang dan gak jadi gelisah atau jadi marah atau jadi
konflik sama suami, misalnya kan ada yang begitu ya, karena urusan sama anak jadi ribut sama pasangan, atau kemudian juga nggak menjadi kayak ibu sendiri, terlihat seperti tertekan gitu ya. Nah itu sih saya rasa, jadi membuat anak merasa aman dengan orang tua. Jadi caranya bagaimana? Ya caranya adalah dengan menunjukkan bahwa kita mampu menanggung emosi anak kita. Jadi kalau dia bilang dia cemas atau apa, kita terima. Iya, iya betul. Usia remaja itu nggak mudah, iya. Kita gampang cemas. Oh, Gitu kan. Jadi kita mampu menanggung emosi anak kita. Nah itulah yang pelan-pelan, tapi itu memang harus konsisten karena tampaknya ada sesuatu, pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membuat dia jadi merasa khawatir nih, sehingga dia ingin menjaga, jangan sampai terjadi lagi. Maka dia lebih menunjukkan baik-baik saja, menutupi, dan lain-lain. Tapi dengan kita memulai seperti ini secara konsisten, itulah yang akan mulai membuat dia merasa aman. Sekali lagi kuncinya konsistensi. Karena kuncinya sampai konsisten. pola pikirnya kayak begitu kan terbentuk lama tuh. Jadi 1, 2, 3 kali aja nggak cukup tuh, apalagi kalau ada setbacknya gitu Mm-mm. kan. Wah itu lebih susah lagi. Maka mungkin ibu perlu lebih mengembangkan keterampilan ibu memproses emosi ibu dan memproses emosi, acceptance, empati, ya itu semua sebenarnya sudah kita pelajari ya. Nah itu hal-hal yang saya rasa perlu dikembangkan supaya ketika ibu tadi misalnya menunjukkan keluasan hati ibu itu memang karena hati ibu luas, bukan karena sedang berpura-pura supaya dia jadi seperti dalam tanda petik seperti ada manipulasinya gitu ya, walaupun Mm. bukan manipulasi yang bagaimana, tapi maksudnya aku harus kelihatan supaya dia, tapi bukan karena memang kita benar-benar hatinya luas gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan itu secara genuine, memang kita sudah berproses jadi lebih tenang. Kalau kita tidak begitu, suatu saat pasti meledak. Jadi susah sekali untuk konsisten. Jadi bagaimana supaya konsisten? Ya memang kita harus belajar melapangkan hati kita, latihan acceptance, ya latihan empati, latihan hal-hal seperti itu yang memproses emosi, kira-kira begitu. Mm. Baik Bu Agape, terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, Bu Agape, aman kan? Oke, Ya, silakan. silahkan Novi. Sebelumnya ini udah masuk ke sesi terakhir. Selamat sore Bu Agape, saya mau bertanya, maaf ini kameranya tidak bisa dibuka. Sedikit saja, saya punya anak 13 tahun, laki-laki, dan saya merasa ini anak tumbuhnya tuh memang apa ya? Overconfidence sih, saya ngelihatnya dia tuh dari kecil tuh yang berani bertanya, kemudian dia juga punya minat yang sangat tinggi pada musik gitu, dan dia udah setting goal, saya mau jadi pianis gitu. Kemudian ini saya tadinya tidak yakin, cuman dia punya komitmen ternyata, dan buat saya apakah kadang-kadang saya merasa apa dia udah terlalu dewasa di mana teman-teman sebayanya tuh masih mencari-cari, masih having fun, tapi dia udah setting kayak waktunya sendiri. Saya harus harus bermain berapa jam. Jadi buat saya sih mudah ya. Tapi di satu sisi saya merasa eh, saya nggak pernah punya tuntutan apa-apa ke dia, orang tua. Cuman ya mengalir aja. Tapi di satu sisi saya merasa apakah ini normal begitu loh. Kadang-kadang saya merasa anak-anak ini kok udah setting goal. Dimana saya merasa kalau saya bandingkan dengan diri saya pada umur 13 tahun saya nggak nggak seperti itu. Saya masih dalam kegalauan. Bahkan umur saya kuliah juga saya masih bingung. Saya mau pilih kuliah jurusan apa gitu. Tapi ini anak tuh kayak punya determin yang kuat gitu. Ini tapi di satu sisi saya juga merasa aman gitu loh. Karena dia udah tahu dia harus ngapain gitu. eh apa tapi saya juga mau memperkenalkan hal-hal lain gitu. Eh, Menurut Bu Agape ini bagaimana gitu? Dan kadang yang kadang saya juga kalau berhadapan anak saya sekarang kan ada masa-masa di mana komunikasi rada susah ya. Dia tuh kayak udah merasa paling tahu banget gitu kan. Dan kadang kalau saya ngomong satu patah dua patah udah lama saya udah tahu gitu.
bagaimana saya bisa menghandle emosinya dia dan kadang-kadang saya mau menggapai dia pada saat dia galau, tapi saya nggak tahu harus ngomong apa. Kadang kan dia bisa healing dengan sendirinya, tapi saya khawatir ada masih tersisa-sisa gitu. Mungkin karena saya juga bekerja ya, mungkin waktu untuk komunikasinya dengan dia juga sangat sedikit. Iya, mohon masukannya Bu Agape, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ini anak tunggal kah? Iya, anak tunggal, betul. Iya, iya, saya menduga anak tunggal. Oke. Em, tentang anak punya determinasinya dan dia bisa mendisiplin diri untuk latihan dan lain-lain, saya rasa itu di satu sisi itu baik ya. Yang perlu dilihat adalah bagaimana kehidupan sosialnya. Kehidupan sosialnya oke kah? Jadi maksudnya kehidupannya seimbang atau enggak ya. Lalu di usia SMP itu kan memang semua pelajaran, dan ini kan dia ada di sekolah umum ya, semua pelajaran itu kan akan dia terima. Semua aktivitas itu kan masih dia terima sama sama seperti anak-anak lain. Jadi misalnya mengajak dia bicara tentang topik-topik lain, misalnya tentang gimana, apa yang seru hari ini di sekolah, misalnya begitu ya. Em, atau mengajak dia untuk aktivitas luar ruang, ya misalnya ajak dia apa, bersepeda atau hiking atau apalah ya, misalnya kegiatan yang menolong dia untuk melihat aspek-aspek lainnya, itu mungkin bisa menolong. Nah, namun yang tadi saya lihat, yang saya tangkap justru adalah tentang relasi ibu dengan dia. Itu mungkin yang sebenarnya menjadi masalah dan bukan semata-mata tentang keterampilan dia atau bahwa dia sudah memilih menjadi pianis gitu. Yang saya tangkap sepertinya tadi karena ibu beberapa kali mengatakan bahwa anak ini overconfidence, anak ini seperti merasa sudah tahu, anak ini jadi terasa seperti em, apa ya, ada sesuatu yang ibu tidak tidak maaf ya, kira-kira ibu nggak suka lah dengan hal itu ya. Jadi itu terasa jadi negatif gitulah. Jadi seperti ada impresi negatif dari hal itu. Sehingga itu justru yang saya rasa krisis yang lebih penting untuk ditangani daripada tentang determinasi dia. Karena saya nggak tahu ini determinasinya benar begitu atau karena dia lagi melarikan diri dari apa gitu ya. Mau yang mudah saja atau nggak tahu, saya kan nggak tahu ya apa yang terjadi. Tetapi yang saya justru rasa lebih perlu ditolong itu adalah relasi ibu dengan dia dan bagaimana ibu memandang anak ini. Apakah ada em, rasa sedikit apa ya istilahnya ya, kayak kayak kalah pamor gitu? Adakah rasa gitu? Kok saya menangkap seperti itu, tapi nggak tahu ya Bu ya, maafkan kalau saya salah menangkap. Tapi seperti terasa kayak kalah pamor gitu dengan anak karena dia terlihat udah lebih tuh gitu ya, sehingga kalau mau ngomong kayak udah terasa akan kalah gitu ya. Nah itu mungkin yang perlu dicari tahu ada apa nih, apa yang menyebabkan terjadi seperti ini. Dan mungkin cara komunikasi yang lebih bisa dikembangkan untuk anak-anak yang seperti ini adalah justru dengan lebih banyak bertanya dan bukan ngasih tauin. Jadi tanya aja dan lebih banyak mendengar gitu. Dan kalau misalnya dia ngomong apa, udah lama aku tahu lah begini. Oh iya, iya. Udah gitu aja, nggak perlu ini nanti sekali dua kali, lama-lama dia kemudian akan mulai melihat, oh jadi udah apa ya, rasa rasa bahwa dikasih tauin itu kan anak-anak umur segini paling nggak suka tuh ya dikasih tauin. Itu tuh mulai mulai berubah gitu. Jadi lebih banyak dengan ditanya dan biarkan dia mikir. Kalau memang dia udah bisa berpikir untuk dirinya sendiri, biarkan dia mikir, tapi ditanya sehingga kita jadi tahu ya, kayak yang tadi saya bilang tuh, folder anak tuh, kepala anak itu ada banyak folder, isinya apa sebenarnya, jangan sampai kita nggak tahu isinya apa. Jadi lebih banyak ditanya aja, dan kalau anak menjawab itu kita harus kenali diri kita. Kalau di dalam diri kita ada kecenderungan untuk ngasih tauin, untuk nggak begitu, yang ya misalnya saya nggak tahu ya ibu seperti apa, tapi rata-rata orang tua begitu. Nah itu harus kita kenali dan itu harus kita tekan. Maksudnya jangan kita cenderung ngajarin anak ya, tapi lebih banyak karena begitu kita ngajarin dia langsung nutup diri. Jadi ini adalah cara untuk menolong dia lebih banyak bicara. Jadi lebih banyak ditanya dan kalau dia menjelaskan, iyakan saja dulu karena itu akan membuat dia merasa nyaman ngobrol sama kita. Lama-lama dia akan, kita jadi tahu kepalanya itu isinya apa. Dia betulkah sudah bijaksana memilih atau dia sebenarnya justru ingin apa, terlalu terlalu sempit cara berpikirnya, kan kita nggak tahu nih.
Kan kita nggak bisa ngomong sama dia, kamu itu memang memilih itu karena kamu bijaksana atau karena terlalu sempit cara berpikirmu. Kan nggak mungkin kita ngomong begitu sama anak kita. Dia juga nggak ngerti apa yang kita maksud. Nah, masih 13 tahun ya, masih sangat proses dia berpikir tentang konsep itu masih masih belum ini ya, masih 13 tahun. Jadi lebih banyak ditanya, dan kalau dia menjawab, iya kan aja dulu, terima saja dulu. Oh iya iya iya. Atau kalau kita nggak ngerti, nggak apa-apa, bilang aja, Mama belum ngerti, itu maksudnya apa tadi kamu cerita begitu. Nanti dia cerita gini, oh iya iya, terima aja dulu. Sampai kemudian pembicaraan bisa lebih lancar, lebih hidup, kita sendiri udah nggak merasa kayak dia sok jago, kita udah nggak ngerasa kayak bakal kalah pamor atau kalah debat. Kalau perasaan itu udah nggak ada, udah nyaman, nah baru tuh kita bisa lebih mulai memberi pengaruh kita kepada dia. Tapi selama relasi kurang baik, itu kita masih agak kesulitan sih memberi pengaruh ke anak kita. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih Bu Agape. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, teman-teman, karena waktu juga kita harus berpisah. Terima kasih sudah sabar menunggu dari tadi, dan terima kasih Mohon juga maaf ya. nggak apa-apa Bu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah sharing. Jangan lupa nanti kita ketemu di Sabtu 22 November dengan rangkaian terakhir atau webinar terakhir dari rangkaian webinar parenting ini yang dengan judul Emptiness. Oke, sampai ketemu 22 November nanti. Selamat sore. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Agape. Terima Terima kasih. kasih. Sampai ketemu. Terima kasih Bu Agape. Saya izin Terima kasih. matikan ya. Terima kasih. Terima kasih Bu.